Dasar wanita murahan, teriak suamiku di tengah acara kantor saat aku hamil. Di depan atasan dan rekan kerja, dia menuduhku berselingkuh dengan bos demi naik jabatan. Hingga saat kubuka siapa sebenarnya pria itu, kubuat suami menyesal seumur hidupnya. Namaku Marisa, usiaku 23 tahun saat pertama kali menginjakan kaki di gedung pencakar langit itu, PT Geraha Kencana Properti, perusahaan properti terbesar di kota ini. Gedung berkaca biru dengan tinggi 40 lantai berdiri megah di pusat bisnis. Setiap pagi, ribuan karyawan berdesakan masuk melalui pintu putar, tergesa mengejar absen sebelum pukul 8. Dan aku adalah salah satu dari mereka. Tapi ada yang tidak mereka ketahui, aku bukan karyawan biasa, atau lebih tepatnya, keluargaku bukan keluarga biasa. PT Geraha Kencana Properti itu bukan sekedar tempat aku mencari nafkah. Ini adalah kerajaan yang dibangun kakekku dari 040 tahun lalu. Kakek Sudiro, pendiri perusahaan, mulai dari toko material kecil di pinggiran kota, hingga sekarang mengelola puluhan proyek properti di seluruh Indonesia. Gedung ini, tanah ini, proyek-proyek ini, semuanya berawal dari tekad dan keringat kakek. Aku ingat betul kata-kata kakek saat aku masih kecil, duduk di pangkuannya di rumah besar keluarga di kawasan Menteng. Nah, keluarga kita ini bukan keluarga kaya raya turun-temurun. Kakek mulai dari nol, dari tukang bangunan yang nekat buka toko material. Kalau suatu saat nanti kamu kerja di perusahaan kakek, ingatlah, jangan pernah lupa dari mana kamu berasal. Itu wasiat yang terus melekat di hatiku. Papa, anak kedua kakek, adalah salah satu pemegang saham utama sekarang. Demikian juga ketika omku. Mereka semua duduk di jajaran direksi. Tapi kakek masih memegang kendali tertinggi sebagai komisaris utama. Meski usianya sudah 75 tahun, setiap bulan kami sekeluarga besar selalu berkumpul di rumah kakek untuk makan malam bersama. Dari situlah aku tahu betapa besar kekuatan yang dimiliki keluarga ini. Bukan hanya soal uang, tapi soal pengaruh dan jaringan bisnis yang membentang hingga ke mancanegara. Aku bisa saja langsung masuk sebagai manajer atau bahkan komisaris utama. Itu hakku sebagai cucu pendiri. Tapi aku memilih jalan yang berbeda. Kamu yakin, nak? Tanya papa saat aku menyampaikan keputusanku 3 tahun lalu. Wajahnya penuh kekhawatiran. Kamu bisa mulai sebagai asisten direksi dulu, biar adaptasi. Aku menggelengkan kepala. Pak, aku ingin memulai dari bawah, benar-benar bawah. Aku ingin merasakan bagaimana rasanya jadi karyawan biasa. Aku ingin belajar dari mereka yang setiap hari berjuang untuk hidup. Nanti kalau aku jadi pemimpin, aku akan tahu bagaimana rasanya dipimpin. Papa terdiam lama, lalu dia tersenyum. Senyum bangga yang tidak bisa disembunyikan. Kamu benar-benar cucu kakekmu. Dia dulu juga seperti itu. Tapi ada syarat yang kakek ajukan. Kamu boleh mulai dari bawah, tapi ingat satu hal. Di perusahaan ini, selain keluarga inti, hanya 3 orang yang tahu siapa kamu sebenarnya. Pak Anton, Direktur Utama. Pak Hartono, HRD Manager. Dan Mas Tanto, Kepala Keamanan. Selebihnya, mereka harus percaya bahwa kamu benar-benar karyawati baru, lulusan universitas biasa yang melamar lewat jalur umum. Itu adil, aku setuju. Maka dimulailah hidup baruku sebagai staf administrasi di lantai 12, divisi dokumentasi dan arsip. Gajiku UMR, persis karyawan baru lainnya. Tugas-tugasku mengarsip dokumen, menyiapkan berkas untuk rapat, fotokopi, mengentri data, dan yang paling menyebalkan, mengantar kopi untuk para manajer kalau asisten mereka sedang tidak ada. Mejaku ada di pojok, tepat di sebelah pendingin ruangan yang bocor. Setiap 2 jam sekali, aku harus mengelap lantai di bawah AC karena airnya menetes. Komputerku generasi lama yang butuh waktu 5 menit hanya untuk membuka program Excel. Kursiku berderit setiap kali aku bergerak, tapi aku tidak pernah mengeluh. Marisa, tolong ambilkan dokumen proyek Ciputa tahun lalu, teriak Mbak Dina, senior yang membawahi aku. Siap, Mbak. Marisa, ini berkas rapat harus dijilid 50, rangkap. Selesai jam 12 ya. Siap, Mbak. Marisa, Pak Rudi minta kopi. 1 gula, jangan terlalu manis. Siap, Pak. Aku berlari ke sana kemari. Kaki sering pegal, punggung sering sakit. Tapi aku menikmatinya. Aku belajar banyak hal.
Aku belajar bagaimana rasanya diabaikan atasan, bagaimana rasanya digosipin teman sekantor, bagaimana rasanya gajian telat karena admin keuangan lagi sibuk, bagaimana rasanya pulang malam karena lembur dengan upah minim. Semua itu berharga. Di kantin, aku duduk bersama teman-teman satu level. Mereka bercerita tentang cicilan KPR yang berat, tentang suami yang suka marah-marah kalau gaji tidak naik, tentang anak yang sakit-sakitan karena polusi. Aku mendengarkan dengan seksama, tak pernah sekalipun menyebut bahwa rumahku di Menteng ber-AC, bahwa mobilku Alphard hitam terparkir di garasi, bahwa aku tidak pernah sekalipun memikirkan soal cicilan bulanan. Aku hanyalah Marisa, staf administrasi biasa. Di kantin itu pula pertama kalinya aku melihat Mas Rasya. Dia duduk 2 meja dariku, bersama teman-teman dari divisi pemasaran. Rambutnya ikal sedikit berantakan, kemeja putih, lengannya digulung sampai siku. Dasinya longgar, dia tertawa lepas karena sesuatu yang dikatakan teman-temannya. Gigi-giginya putih, matanya berbinar. "Mar, ngeliatin siapa sih?" goda Lina, teman sebangkuku. Aku tersipu. Enggak ngeliatin apa-apa kok." "Hus, bohong. Itu kan Rasya, staf pemasaran yang baru pindah dari cabang Bekasi. Ganteng ya. Tapi sayang, katanya udah punya calon." Jantungku berdesir aneh. "Oh, udah punya calon." Katanya sih gitu, tapi nggak tahu juga, namanya juga gosip kantor. Aku mencoba mengalihkan pandangan, tapi mataku seperti terpaku. Dan saat itulah dia menoleh, mata kami bertemu sedetik, dia tersenyum kecil. Aku buru-buru melihat ke piringku. "Dasar Marisa, cemen banget. Kamu ini cucu pemilik perusahaan, masa deg-degan sama staf biasa?" Aku memaki di dalam hati, tapi hati tak bisa dibohongi. Beberapa minggu kemudian, aku mendapat tugas membantu tim pemasaran untuk satu proyek kecil. Ada presentasi dengan klien dari luar kota, dan tim dokumentasi diminta menyiapkan semua materi presentasi. Aku ditugaskan di ruang rapat, menjaga agar LCD proyektor berfungsi, memastikan slide berjalan lancar. Dan di ruang rapat itu, aku bertemu lagi dengan Mas Rasya. Dia adalah salah satu presenter. Hari itu dia tampil memukau, bicaranya lugas, percaya diri, tapi tidak sombong. Dia tahu persis apa yang dia bicarakan. Klien dari Surabaya itu terlihat puas. Setelah rapat selesai, dia menghampiriku. "Makasih ya Mbak, udah bantu urus proyektornya. Tadi sempat error, untung Mbak sigap." Aku tersenyum. "Sama-sama, memang tugas saya kok." "Mari saya Rasya, salam kenal." Dia mengulurkan tangan, aku menjabatnya, tangannya hangat. "Saya tahu," kataku. Maksud saya lihat nama Mas di daftar presenter." Dia tertawa. "Oh gitu, kerja di sini sudah lama?" "Baru beberapa bulan." "Kalau Mas?" "Setahun, tapi baru pindah dari cabang, jadi ya masih sama-sama baru juga." Kami mengobrol beberapa menit, tentang pekerjaan, tentang klien tadi, tentang betapa panasnya AC di ruang rapat. Obrolan ringan yang tidak berarti. Tapi saat dia kembali ke mejanya, aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Hari itu, untuk pertama kalinya, aku pulang dengan senyum yang tidak bisa lepas. "Kok senyum-senyum sendiri, Nak?" tanya Papa saat makan malam. "Dapat kabar baik?" Aku menggeleng cepat. "Enggak, Pak, biasa aja." Eyang Putri panggilanku untuk nenek, tersenyum bijak. "Anak muda lagi jatuh cinta kali ya." "Eyang," protesku. Wajahku memerah. Semua orang tertawa, tapi di dalam hati aku bertanya-tanya, apa ini yang namanya jatuh cinta? Yang jelas, setiap pagi aku berangkat ke kantor dengan semangat baru. Bukan hanya untuk belajar, tapi untuk mungkin bertemu dengan sepasang mata coklat di balik meja divisi pemasaran. Aku belum tahu bahwa pertemuan sederhana itu akan mengubah seluruh hidupku. Bahwa pria yang baru kukenal ini akan menjadi suamiku, ayah dari anakku, dan juga sumber luka terbesar dalam hidupku. Tapi saat itu semuanya masih indah, sederhana, apa adanya, seperti awal yang kuinginkan. 3 bulan setelah pertemuan di ruang rapat itu, Rasya menyatakan cinta. Bukan dengan cara yang romantis, tidak ada bunga, tidak ada restoran mewah, tidak ada puisi. Dia hanya berkata di kantin, di sela-sela istirahat siang dengan setengah berbisik. "Mar, aku suka sama kamu. Bukan cuma suka biasa, aku mau kita serius. Mau nggak kamu jadi pacarku?" Aku hampir tersedak es teh manis.
Di sekitar kami, karyawan lain lalu lalang dengan bagi makanan. Suara riuh rendah obrolan dan gemerincing piring memenuhi ruangan. Tidak ada yang memperhatikan dua orang staf biasa yang sedang berdebar-debar di meja sudut. Mas, aku tergagap. Dia menatapku dengan mata yang sangat serius, bukan main-main. Aku tahu ini mendadak, tapi aku udah mikir matang-matang. Aku mau sama kamu, Mar, bukan untuk main-main. Aku menarik nafas dalam-dalam. Orang tuaku pasti akan bertanya-tanya, Papa akan menyelidiki latar belakang Rasya dalam semalam. Eyang Putri mungkin sudah menyiapkan daftar pertanyaan wawancara. Tapi di saat itu, di kantin yang berisik itu, aku hanya bisa melihat pria di depanku. Iya mas, aku mau. Senyumnya mengembang, benar-benar mengembang seperti anak kecil yang baru dapat mainan. Beneran? Aku mengangguk, tersipu. Dia meraih tanganku di bawah meja, tangannya hangat. Dan untuk pertama kalinya aku merasa bahwa keputusan memulai dari nol adalah keputusan terbaik. Karena kalau aku memulai sebagai anak bos, aku tidak akan pernah tahu bagaimana rasanya dicintai seperti ini. Sederhana, apa adanya, tanpa melihat siapa keluargaku. Hubungan kami berjalan selama 1 tahun. 1 tahun yang indah. Kami menghabiskan akhir pekan di tempat-tempat sederhana. Pasar malam, taman kota, bioskop dengan tiket diskon. Rasya selalu membayar semuanya dengan gajinya yang pas-pasan. Aku pura-pura tidak punya uang lebih, meski sebenarnya kartu kredit papa selalu siap sedia di dompet. Mar, aku mau serius sama kamu. Katanya suatu malam di taman kota. Aku mau nikah sama kamu. Aku terpaku. Mas, kita baru pacaran 1 tahun. 1 tahun cukup buat aku tahu kalau kamu yang terbaik. Dia meraih tanganku. Aku tahu aku bukan siapa-siapa, gajiku pas-pasan, rumahku kontrakan. Tapi aku janji aku akan berusaha keras buat kamu. Air mataku menggenang. Kamu mau nggak jadi istriku? Aku menangis, bukan sedih tapi bahagia. Mau mas, aku mau. Malam itu aku pulang dengan perasaan campur aduk. Senang tapi juga takut. Bagaimana caranya bilang ke papa dan mama? Gimana caranya bilang ke kakek? Papa sudah menungguku di ruang tamu. Mama di sampingnya. Wajah mereka serius. Kamu mau nikah, Rasya? Aku tersentak. Loh, papa mama tahu dari mana? Papa tahu semuanya, nak. Papa menepuk sofa di sampingnya. Sini, duduk. Aku duduk dengan perasaan bersalah. Papa sudah selidiki dia. Kata papa terus terang. Rasya itu anak tunggal, ayahnya sudah meninggal, ibunya penjual nasi uduk. Gaji UMR, kontrakan di pinggir kota, tidak punya tabungan. Bahkan masih punya cicilan motor. Aku menunduk. Aku tahu, Pak. Dan kamu masih mau menikah dengannya. Aku mengangkat kepala. Aku cinta dia, Pak. Papa menghela nafas panjang. Mama diam saja, tapi matanya berkaca-kaca. Mar, kamu anak tunggal. Kamu punya segalanya. Kamu bisa dapat laki-laki manapun yang kamu mau. Kenapa harus dia? Karena dia mencintaiku apa adanya, Pak. Dia tidak tahu siapa aku. Dia cinta sama Marisa, staf administrasi biasa. Bukan Marisa anak pemilik perusahaan. Papa terdiam. Aku ingin merasakan bagaimana dicintai tanpa melihat harta, Pak. Selama ini aku hidup di istana, dikelilingi orang yang hanya ingin dekat karena keluargaku. Tapi Rasya, dia tidak tahu. Dia cinta aku karena aku. Mama akhirnya bicara. Tapi nak, kalau nanti dia tahu siapa kamu sebenarnya bagaimana? Itu nanti, Mah. Itu urusan nanti. Yang penting sekarang dia cinta aku apa adanya. Keesokan harinya, Papa mengundangku ke ruang kerjanya. Kakek sudah ada di sana, juga Mama, seperti sidang pengadilan. Marisa, duduk. Kakek menunjuk kursi di depannya, wajahnya serius. Aku langsung gugup. Ada apa, Kek? Kakek menatapku tajam. Papa mau bilang kamu mau menikah dengan laki-laki itu, Rasya. Aku mengangguk pelan. Kakek menghela nafas panjang. Marisa, kakek sudah hidup 75 tahun. Kakek sudah lihat banyak pernikahan. Ada yang berhasil, ada yang hancur. Dan kakek bisa lihat dari sekarang, pernikahan ini akan hancur. Aku tersentak. Kakek? Kakek serius. Kakek menatapku lekat-lekat. Laki-laki itu dari keluarga sederhana. Tidak salah jadi orang sederhana. Kakek juga dulu begitu. Tapi masalahnya, dia tidak tahu siapa kamu. Suatu hari nanti dia akan tahu. Dan saat itu terjadi, akan ada 2 kemungkinan. Dia akan merasa tertipu atau dia akan jadi mata duitan. Dua-duanya tidak baik. Aku akan jelaskan sebelum menikah, Kek. Kamu mau jelaskan? Kakek mengangkat alis. Kapan? Besok.
lusa. Aku diam. Jujur aku belum berpikir sejauh itu. Papa menyela. Kakek, saya sudah tawarkan kompromi. Marisa boleh menikah asalkan dia bilang siapa dirinya yang sebenarnya. Aku menggeleng keras. Tidak, Pak. Kalau aku bilang dia akan berubah, dia akan jadi berbeda. Mungkin dia akan menerimamu apa adanya, bantah Papa. Atau mungkin dia akan kabur karena merasa rendah diri, sahut kakek. Atau sebaliknya, dia akan memanfaatkanmu. Itu resikonya. Aku memegang tangan kakek. Kek, aku percaya sama dia. Aku tahu dia laki-laki baik. Dia tidak akan berubah meski tahu siapa aku. Kakek menatapku lama, sangat lama, lalu dia menghela nafas. Malam itu, aku menelpon Rasya. Mas, aku sudah bicara sama orang tuaku. Mereka setuju kita menikah. Yes, teriaknya dari seberang. Mar, kamu serius? Serius, Mas? Tapi mereka mau ketemu aku nggak? Mau ngobrol? Aku diam sebentar. Mereka lagi sibuk, Mas. Lagi ada urusan keluarga. Tapi mereka sudah kasih restu kok. Oh, suara Rasya sedikit kecewa. Jadi aku nggak perlu ketemu mereka dulu. Nanti, Mas. Nanti pas sudah dekat hari H. Sekarang mereka lagi sibuk banget. Oke deh, yang penting kamu setuju. Aku tersenyum. Aku setuju, Mas. Kita nikah sederhana aja ya, Mar. Aku nggak punya banyak uang. Mungkin di masjid dekat kontrakanku dengan nasi kotak untuk 100 orang. Kamu nggak apa-apa kan? Aku tersenyum lebih lebar. Aku nggak apa-apa, Mas. Yang penting kita halal. Mar, makasih ya. Makasih udah mau nikah sama aku yang biasa aja. Aku menahan air mata, andai dia tahu. Setahun kemudian kami menikah. Akad nikah dilangsungkan di masjid dekat kontrakan Rasya. Suasananya sederhana, persis seperti yang kami inginkan. Aku memakai kebaya putih polos tanpa payet berlebihan. Bawaan kain batik sederhana. Rasya memakai kemeja putih dan celana hitam. Setelan yang sama seperti saat pertama kali kami bertemu di ruang rapat. Dari pihakku, hanya papa dan mama yang datang. Keluarga kamu yang lain mana, Mar? Tanya Rasya saat kami bersiap di ruang pengantin. Mama menyahut cepat. Mereka lagi sakit, tapi sudah merestui kok, Rasya. Rasya mengangguk mengerti. Saya doain semoga cepat sembuh ya, Bu. Aku menunduk, menahan senyum. Yang hadir di sini adalah pemilik perusahaan tempat kami bekerja. Papa, yang duduk di barisan tamu paling depan adalah pemegang saham terbesar. Tapi karena permintaanku, Papa dan Mama datang sebagai orang tua biasa yang tidak ingin mencolok. Papa bahkan memakai baju koko putih sederhana yang dibeli di pasar. Bukan setelan Armani yang biasa dia kenakan. Mama melepas semua perhiasannya, hanya memakai gelang perak sederhana pemberian nenek. Mereka duduk di kursi plastik seperti tamu lain. Tidak ada yang tahu bahwa lelaki yang mengucapkan selamat itu adalah bos dari semua orang di kantor. Mahar pernikahan kami adalah seperangkat alat sholat dan uang 23 juta. Tabungan Rasya selama 2 tahun bekerja. Bukan jumlah besar untuk keluargaku, tapi aku tahu itu semua yang dia punya. Dan aku menerimanya dengan bangga. Setelah akad, kami mengadakan resepsi sederhana di aula masjid dengan nasi kotak untuk 100 orang. Tidak ada catering bintang 5, tidak ada dekorasi mewah, hanya doa restu dari orang-orang terdekat. Saat bersalaman dengan Papa, dia berbisik. Kamu yakin dengan pilihanmu, Nak? Aku mengangguk mantap. Yakin, Pak? Papa menatapku lama. Kalau begitu, jalani dengan bahagia. Kami tinggal di apartemen studio di kawasan Jakarta Barat. Apartemen mungil seluas 24 meter persegi dengan satu kamar tidur yang menyatu dengan ruang tamu dan dapur kecil di pojok. Jendela kamar menghadap ke tembok gedung sebelah, tapi kalau sore kami bisa melihat langit jingga di sela-sela bangunan. Mungkin sederhana, kata Rasya saat pertama kali mengajakku melihatnya. Tapi ini yang mampu aku beli. Nanti kalau aku naik jabatan, kita cari yang lebih besar. Aku tersenyum. Tidak apa-apa, Mas, aku suka. Dan aku sungguh suka. Setiap malam kami memasak bersama di dapur mungil. Aku memotong bawang, dia menggoreng telur. Kami makan sambil duduk di lantai beralas tikar karena tidak punya meja makan. Setelah itu kami membersihkan piring-piring bersama. Bergantian menyabun dan membilasnya. Aku yang selama ini hidup di rumah besar dengan pembantu merasakan kebahagiaan baru. Kebahagiaan yang sederhana. Kebahagiaan yang nyata. Kamu bahagia nggak, Mar?
Tanya Rasya suatu malam saat kami duduk di balkon kecil, menikmati udara malam yang sedikit lebih sejuk. Bahagia banget, Mas. Dia meraih tanganku. Maaf, belum bisa kasih yang lebih. Aku menempelkan kepalanya di bahunya. Ini sudah lebih dari cukup. Setahun pernikahan kami berjalan dengan manis. Pagi-pagi kami berangkat bersama ke kantor, meskipun divisi berbeda. Kami sarapan bubur ayam di pinggir jalan, lalu naik KRL bersama. Di stasiun kami terpisah. Aku ke lantai 12, dia ke lantai 8. Sore harinya kami janjian pulang bersama lagi. Mar, kamu hamil? Teriak Rasya suatu malam saat melihat hasil tes pack. Kami berpelukan di tengah apartemen mungil, menangis bahagia. Dia memutar-mutarku sampai aku pusing dan minta berhenti. Mas, pusing, aku kan hamil. Oh iya, maaf. Dia mengusap perutku yang masih datar dengan lembut. Halo anak ayah, kamu harus jadi anak yang baik ya, jangan nakal sama mama. Aku tertawa. Mas, dia masih embrio, belum punya telinga. Pokoknya dia dengar, anak ayah pintar. Malam itu Rasya memesan nasi goreng lewat aplikasi, hadiah sederhana untuk calon anak pertamanya. Kami makan sambil merencanakan masa depan. Kursi bayi yang harus dibeli, nama yang cocok untuk bayi kami, tabungan pendidikan yang harus disiapkan. Pokoknya aku harus kerja lebih giat, biar anak kita nggak hidup susah kayak aku dulu. Aku tersentuh. Kita pasti bisa, Mas. 2 minggu setelah kabar bahagia itu, semuanya berubah. Kabar kehamilanku cepat menyebar ke keluarga besar. Di acara makan malam keluarga di rumah kakek, semua orang heboh. Eyang Putri langsung memeluk erat. Alhamdulillah, nak. Eyang mau jadi buyut. Om-om dan tante-tante bergantian memberi selamat, tapi papa seperti biasa langsung berpikir praktis. Mar, kamu harus berhenti jadi staf administrasi. Aku terkejut. Loh, kenapa, Pak? Kamu hamil, kerja di lantai 12 itu terlalu berat. Lari ke sana ke sini, angkat berkas berat. Lembur nggak jelas. Papa nggak mau cucu papa kenapa-napa. Aku menghela nafas. Pak, aku bisa kok. Aku masih kuat. Bukan masalah kuat atau tidak. Ini masalah kesehatan kamu dan bayi. Mama menyambung. Rinaldi yang duduk di sampingku ikut bicara. Gue punya usul, Marisa pindah aja jadi wakil gue. Aku memandangnya bingung. Wakil? Maksud lo? Gue kan sekarang direktur operasional. Butuh wakil yang bisa gue percaya. Kerjaan administrasi bisa dilimpahkan ke staf lain. Lo tinggal ngawasin, tanda tangan dokumen, dampingin gue rapat. Gak capek-capek amat. Tapi Re, itu jabatan tinggi. Orang kan bakal curiga. Biarin, lo pantas kok dapat promosi. Udah setahun lebih lo kerja keras. Gak pernah minta fasilitas khusus. Orang gak akan curiga kalau emang lo layak. Papa mengangguk setuju. Rinaldi benar, ini keputusan terbaik. Aku masih ragu. Tapi, tidak ada tapi. Potong kakak tegas. Semua orang diam. Kakak jarang bicara, tapi kalau sudah bicara itu keputusan final. Marisa, kamu itu cucu kakek. Kamu darah daging kakek. Kakek nggak rela, darah kakek diperas tenaganya kayak kuli. Kamu mau mulai dari nol kakek kasih, tapi sekarang kamu hamil. Prioritas berubah, kamu harus jaga diri, itu perintah. Aku tertunduk. Kakek benar, aku memang perlu menjaga diri. Baik, Kek. Aku nurut. 2 hari kemudian, aku dipanggil ke ruangan Pak Anton. Marisa, duduk. Pak Anton menunjuk kursi di depan. Di sampingnya duduk seorang pria muda tampan dengan kemeja putih rapi dan kacamata tipis. Aku mengenalnya, Rinaldi, anak Om Benny yang baru pulang dari luar negeri. Kamu kenal Rinaldi kan? Tanya Pak Anton. Aku tersenyum tipis. Baru lihat beberapa kali di koridor, Pak. Rinaldi nyaris tidak bereaksi. Bagus, dia main peran dengan baik. Pak Anton menjelaskan. Rinaldi ini direktur operasional baru kita, lulusan MBA dari Amerika. Dia butuh wakil direktur yang bisa dipercaya. Dan setelah mempertimbangkan, kami memilih kamu. Aku pura-pura terkejut. Saya, wakil direktur. Tapi saya staf administrasi biasa. Saya tidak punya pengalaman, Pak. Justru itu, Rinaldi akhirnya bicara. Suaranya dingin, profesional. Saya tidak butuh orang yang sudah terbiasa dengan cara lama. Saya butuh orang yang mau belajar. Dan dari laporan Pak Anton, kamu pekerja keras, jujur, dan teliti. Itu yang saya butuhkan. Aku menatap Pak Anton dengan wajah bingung. Pura-pura bingung tentu saja. Sepupuku ini benar-benar aktor handal. Gaji kamu naik 4 kali lipat. Plus tunjangan eksekutif. Mobil dinas, sopir, asisten pribadi. Dan jaminan kesehatan kelas 1. Kamu bisa mulai Senin depan. Kata Pak Anton.
Aku menerima tawaran itu, tapi di luar dugaan, kenaikan jabatan ini justru menjadi awal dari kehancuran rumah tanggaku. Malam itu, Rasya menyambut dengan gembira. Wakil direktur. Mar, kamu serius? Naik dari staf administrasi langsung jadi wakil direktur? Matanya membelalak. Iya mas, katanya mereka lihat kinerjaku. Rasya memelukku erat. Astagfirullah, istriku hebat banget. Gaji naik 4 kali lipat, mobil dinas, asisten pribadi. Kita bisa pindah ke apartemen yang lebih besar. Aku tertawa melihat antusiasmenya, tapi kemudian dia bertanya. Direktur operasional yang baru itu siapa namanya? Renaldia. Iya, anak direktur katanya, baru pulang dari Amerika. Oh, Rasya mengangguk, tapi ada sesuatu di matanya. Wakil direktur berarti kamu kerja dekat banget sama dia ya? Iya, sebagai wakil pasti sering rapat bareng. Dia diam sebentar, lalu berkata, jaga jarak ya Mar, biar gak ada gosip. Aku tertawa. Mas, ini pekerjaan, gak mungkin jaga jarak sama bos. Iya sih, tapi hati-hati saja. Orang kantor kan suka julid. Itu mah sudah biasa. Kami tertawa bersama, menganggapnya candaan. Tapi aku tidak tahu, saat itu juga bibit-bibit kecurigaan mulai tertanam di hati suamiku. Dan aku tidak pernah menyangka kehamilan yang seharusnya jadi berkah justru menjadi pemicu kehancuran paling menyakitkan dalam hidupku. Senin pagi itu, aku memasuki ruangan baru di lantai 28. Kantor direktur operasional ternyata jauh berbeda dari lantai 12 yang bising dengan mesin fotokopi dan dering telepon tanpa henti. Di sini semuanya sunyi, karpet tebal meredam langkah kaki, dinding kaca buram memisahkan ruang eksekutif dari ruang staf pendukung. Mejaku kini ada di dalam, bukan di pojok dekat AC bocor, tapi di ruangan semi private bersebelahan dengan ruang Renaldi. Selamat pagi Mbak Marisa. Seorang wanita muda menyapaku. Saya adalah sekretaris Pak Renaldi. Nanti kalau ada perlu bisa lewat saya dulu. Aku mengangguk sopan, padahal aku tahu dia adalah anak dari sepupu jauh yang baru lulus kuliah. Tapi aku harus tetap main peran. Belum sempat duduk, Renaldi keluar dari ruangannya. Mar, masuk, kita bahas jadwal. Begitu pintu ditutup, dia langsung berubah. Gila, gue bete banget harus pura-pura gak kenal sama lo. Aku tertawa. Lo yang mulai main dingin-dingin di ruangan Pak Anton. Ya harus dong, biar profesional. Dia merebahkan diri di kursi eksekutif. Tapi serius Mar, lo siap jadi wakil gue. Kerjaan lo kan banyak banget. Tapi nggak sefisik di lantai 12 sih. Lo lebih banyak dampingin gue rapat, review dokumen, ketemu klien. Insya Allah siap, Rey. Bagus. Dia menatapku serius. Tapi gue mau ngomong sesuatu. Lo tau sendiri kan, posisi lo sekarang rawan. Orang bakal lihat lo yang tiba-tiba naik jabatan. Apalagi kita sepupu, tapi orang nggak tahu. Mereka bisa berpikir macam-macam. Aku mengangguk. Gue tahu, Rey. Makanya, kita harus profesional di depan umum. Di kantor, gue adalah bos lo, bukan sepupu. Lo panggil gue Pak Renaldi, jangan Rey. Serius? Ya terserah deh, yang penting profesional. Hari-hari berikutnya terasa seperti roller coaster. Pekerjaanku benar-benar berubah total. Aku tak lagi berlarian mengantar berkas atau fotokopi dokumen. Kini aku duduk di ruang rapat bersama para direktur, mencatat poin-poin penting. Sesekali memberi masukan. Aku mendampingi Renaldi ke meeting dengan klien-klien besar. Aku membaca laporan keuangan, menandatangani dokumen pengadaan, memimpin rapat koordinasi kalau Renaldi berhalangan. Di luar dugaan aku menikmatinya, ternyata darah pengusaha kakak mengalir kuat di nadiku. Mar, lo bakal jadi bos. Puji Renaldi suatu hari. Cara lo handle rapat, bagus banget. Tegas tapi gak galak. Makasih pak, aku tersenyum. Dia tertawa. Udahlah, jangan panggil pak, sekarang kan lagi gak ada orang. Ya lo sendiri yang nyuruh. Kami sering bergadang di kantor kalau ada deadline banyak. Renaldi yang perfeksionis suka merevisi proposal berkali-kali sampai sempurna. Aku yang hamil muda sering mengantuk tapi tetap bertahan. Lo istirahat aja, katanya suatu malam. Gue lanjut sendiri. Gak enak sama lo. Lo pikir gue tega lihat sepupu hamil lembur? Nanti papa lo marah. Aku tertawa. Oke deh, gue istirahat sebentar ya. Di ruang tunggu eksekutif ada sofa panjang yang nyaman. Aku merebahkan diri, memejamkan mata. Saat bangun, selimut tipis menutupi badanku. Renaldi pasti yang menyelimutiku. Aku tersenyum, sepupuku memang baik hati. Suatu sore, hujan turun sangat deras. Aku dan Renaldi baru selesai rapat dengan klien di luar. Kami berdiri di lobi gedung klien, menunggu hujan reda. Tapi hujan tak kunjung berhenti, malah semakin deras disertai angin kencang. Lo hamil, gak boleh kehujanan. Gue antar aja, kata Renaldi. Gak usah Re, gue pesen taksi online aja. Taksi online gak bisa masuk ke lobi, lo tetap bakal kehujanan dari pintu ke taksi.
Mobil gue di basement, langsung nyambung ke lobi. Lo gak bakal kena air. Aku ragu, tapi perutku mulai terasa tidak nyaman, mungkin karena kelelahan. Ya sudah deh, tapi antar ke depan apartemen aja ya, gak usah masuk, dan lo langsung pulang. Renaldi mengangguk mengerti. Di perjalanan, kami macet berjam-jam. Hujan menyebabkan genangan di mana-mana. Renaldi mengemudi dengan hati-hati, sesekali menanyakan keadaanku. Lo gak apa-apa? Kalau mual bilang, ada kantong plastik di saku pintu. Gue baik-baik aja, Rey. Makasih ya. Sesampainya di apartemen, sudah hampir pukul 9 malam. Rasya pasti sudah pulang. Aku berharap dia mengerti. Makasih ya, Rey. Hati-hati di jalan. Pasti. Istirahat yang cukup ya. Aku melambai, lalu masuk ke lobi. Lift terasa lambat sekali. Di dalam lift, aku merapikan rambut dan pakaian, berusaha terlihat segar meski capek. Saat pintu lift terbuka, aku melihat Rasya sudah berdiri di depan pintu apartemen. Wajahnya tegang. Mas, kok di sini? Sudah dari tadi nunggu. Hujan-hujan begini kamu dari mana? Aku baru pulang, tadi macet parah. Naik apa? Matanya menyelidik. Aku diam sebentar, terlambat menyadari jebakan pertanyaan itu. Diantar Pak Renaldi. Wajahnya berubah. Diantar? Dia antar kamu pulang? Iya mas, hujan deras banget, aku hamil, takut kenapa-napa. Dia baik. Potongnya tajam. Dia baik banget sama kamu, sampai-sampai antar jemput segala. Mas, ini cuma karena hujan. Kalau tidak hujan, dia antar juga. Pulang malam-malam bareng bos, kamu pikir aku nggak tahu? Aku menarik nafas dalam-dalam. Mas, ini nggak kayak yang kamu kira. Kita baru selesai rapat sama klien, hujan deras. Dia hanya ingin memastikan aku selamat sampai rumah. Memastikan kamu selamat? Atau memastikan dia punya alasan buat deket-deket sama kamu? Mas Rasya? Dia membanting pintu, hingga membuat tetangga sebelah mengintip. Aku terkejut, belum pernah dia semarah ini. Setiap hari aku dengar gosip di kantor, katanya kamu dekat dengan direktur baru. Katanya kamu sering lembur berdua. Katanya dia yang menyelimuti kamu. Sekarang dia antar kamu pulang. Apalagi yang harus aku percaya, Marisa? Air mataku mengalir. Mas, percayalah sama aku. Aku kan istrimu. Kata-kata itu gak cukup. Buktikan. Gimana caranya? Dia terdiam, lalu berkata dengan suara dingin. Berhenti, minta pindah, atau berhenti kerja sekalian. Aku terpaku. Berhenti kerja? Mas, kita butuh uang itu. Apalagi bayi kita akan lahir. Kita bisa hidup dengan gajiku. Tidak perlu gajimu yang besar itu kalau harus dibayar dengan selingkuh. Darahku mendidih. Selingkuh? Mas nuduh aku selingkuh. Apalagi yang harus aku pikirkan? Pikirkan bahwa aku istrimu. Pikirkan bahwa aku mengandung anakmu. Pikirkan bahwa selama ini aku bekerja keras untuk kita, bukan untuk orang lain. Kami berteriak-teriak di ruang tamu mungil apartemen studio. Hujan di luar masih deras, tapi tidak lebih deras dari air mataku. Mas, coba mas pikir logis, kalau aku benar-benar selingkuh, apa mungkin aku pulang ke rumah setiap malam? Apa mungkin aku tetap bersamamu? Apa mungkin aku mengandung anakmu? Rasya terdiam, tangannya gemetar. Setiap hari aku dengar orang bicara. Mereka bilang kamu tidak pantas dapat jabatan itu kalau cuma kerja keras. Pasti ada apa-apa. Pasti kamu tidur dengan bos. Awalnya aku lawan, tapi makin lama makin berat. Aku menghampirinya, meraih tangannya. Mas, dengar. Aku tidak tahu kenapa orang bicara begitu, tapi aku tahu siapa diriku. Aku tahu apa yang aku lakukan. Aku tidak pernah mengkhianati kamu. Tidak pernah. Dia menatapku. Kamu yakin dia tidak punya perasaan sama kamu? Aku menggeleng mantap. Dia bosku, mas. Dia baik karena itu profesional, tidak lebih. Kamu yakin? Yakin. Rasya menghela napas panjang. Tangannya meraih perutku yang mulai membesar. Maaf aku marah-marah. Maaf karena aku tidak percaya. Bisiknya. Tapi tolong ngertiin aku. Aku cemburu. Aku takut kehilangan kamu. Aku memeluknya. Kamu tidak akan kehilangan aku, mas. Selama kamu percaya sama aku. Tapi keesokan harinya, semuanya kembali seperti semula. Saat aku cerita bahwa aku dan Renaldi akan pergi keluar kota untuk presentasi proyek baru, wajah Rasya langsung berubah. Luar kota? Berdua? Ada tim juga, mas. Bukan berdua saja. Tapi kalian berdua yang presentasi. Aku menghela nafas. Iya, tapi tidak usah cari alasan lain tidak bisa pergi. Mas, ini tugas. Tugas atau kesempatan? Aku menatapnya lelah. Lingkaran setan ini terus berulang. Rasa percaya yang datang sebentar lalu hilang lagi oleh cemburu buta. Dan aku mulai lelah. Di kantor, Renaldi mulai melihat perubahan sikapku. Mar, lu kenapa?
Akhir-akhir ini murung terus. Aku menggeleng. Nggak apa-apa. Jangan bohong, ini gue sepupu lo. Ceritalah. Aku terdiam lama, lalu akhirnya aku ceritakan semuanya. Tentang kecemburuan Rasya, tentang tuduhannya, tentang betapa lelahnya aku berusaha meyakinkan suamiku sendiri. Renaldi mendengarnya dengan serius, wajahnya mengerah saat aku selesai. Gue harus bicara sama dia. Jangan, itu hanya akan memperburuk keadaan. Tapi lo hamil, Mar. Stres kayak gini gak baik buat lo dan bayi. Aku tahu, tapi apa yang bisa aku lakuin? Renaldi menatapku dengan iba. Lo yakin dia laki-laki yang tepat? Pertanyaan itu menusuk, aku tidak bisa menjawab. Karena di dalam hati aku juga mulai bertanya-tanya. 3 bulan berlalu, 3 bulan pertengkaran yang terus berulang seperti kaset rusak. Aku tak bisa menghitung lagi berapa kali Rasya marah karena hal-hal sepele. Pernah suatu malam dia membanting ponselku karena melihat notifikasi chat dari Renaldi yang menanyakan jadwalku masuk kerja setelah cuti hamil. Padahal isinya cuma, Mar, lo istirahat aja dulu, gue handle meeting, jangan mikir kerja dulu. Lihat, dia chat kamu malam-malam, teriak Rasya. Mas, itu cuma nanya jadwal, itu pun karena aku yang minta diinfokan perkembangan proyek. Kamu minta diinfokan, berarti kalian sering chat. Aku menghela nafas panjang. Capek sekali harus menjelaskan hal yang sama berulang kali. Pernah juga di minggu berikutnya, aku pamit untuk ikut dinner tim. Acara resmi dihadiri 20 orang dalam rangka merayakan keberhasilan proyek. Rasya melarang. Dinner, jelas-jelas itu cuma alasan biar ketemu sama dia. Mas, dinner itu ada 20 orang dari berbagai divisi. Aku bahkan duduk jauh dari beliau. Tapi dia pasti ada di sana kan? Aku diam, tidak bisa berbohong. Nah kan? Akhirnya aku tidak jadi pergi. Keesokan harinya, Renaldi menanyakan kenapa aku absen. Aku hanya menjawab singkat. Gak enak badan. Tapi dari matanya aku tahu dia tidak percaya. Pernah juga kejadian di supermarket. Kami sedang belanja kebutuhan bulanan. Tiba-tiba ponselku berdering. Renaldi menelpon. Halo Pak Renaldi. Mar, maaf, ganggu lo di luar jam kerja. Gue butuh data proyek Cipayung. Lo inget gak filenya ada di mana? Aku menjelaskan sebentar. Kurang dari 2 menit. Saat ku tutup telepon, Rasya sudah berdiri, wajahnya cemberut. Libur pun masih dihubungi. Mas, itu urgent. Pak Rey butuh data. Pak Rey, panggilannya manja banget. Aku menahan diri untuk tidak membantah, tapi di dalam hati rasanya seperti diremas. Setiap hari, aku pulang ke apartemen dengan perasaan was-was. Apa yang akan dia tuduhkan kali ini? Apakah hari ini dia akan marah? Apa yang akan memicu amarahnya? Aku mulai terbiasa berjalan jinjit di rumah sendiri, terbiasa menyembunyikan ponsel, terbiasa mematikan notifikasi, terbiasa berbohong kecil tentang siapa yang kutelepon, siapa yang kuchat. Aku benci melakukannya, tapi aku lebih benci melihat amarahnya. Bayiku sering bergerak gelisah di perut, seolah merasakan stres ibunya. Kadang di malam hari dia menendang-nendang dengan keras. Aku mengusap perut, berbisik. Maaf ya nak, mama lagi stres. Tapi mama sayang kamu. Di kantor, Renaldi semakin sering menatapku iba. Suatu sore dia memanggilku ke ruangannya. Mar, gue gak bisa diam aja lihat lo kayak gini. Lingkaran hitam di mata lo makin tebal. Lo kurusan, lo sering ngelamun. Ini gak sehat. Gue baik-baik aja, Rey. Bohong. Lo gak perlu bohong sama gue. Gue sepupu lo. Lo bisa cerita sama gue. Aku terdiam. Lalu tanpa terasa, air mataku pun jatuh. Gue capek, Rey, capek banget. Setiap hari harus jelasin hal yang sama. Setiap hari dituduh, setiap hari dicurigai. Padahal kan gue gak ngapa-ngapain. Renaldi meraih tanganku. Lo harus ngomong sama papa lo. Enggak, papa gak boleh tahu. Dia bisa marah besar. Justru itu, dia harus tahu, biar dia... Rey, please, janji sama gue. Jangan bilang sama siapa-siapa. Kasih gue waktu. Gue yakin kok Mas Rasya bakal berubah. Ini cuma soal adaptasi. Dia cemburu karena sayang. Renaldi menatapku lama. Lo terlalu baik, Mar. Terlalu baik buat dia. Aku tersenyum getir. Dia suami gue, ayah dari anak gue. Gue harus percaya dia bisa berubah. Tapi di dalam hati ada suara kecil yang bertanya. Nah, benarkah dia bisa berubah? Atau aku hanya berharap pada sesuatu yang mustahil? Minggu-minggu berikutnya, aku berusaha menjadi istri yang sempurna. Pulang tepat waktu, memasak kesukaannya, mengurangi interaksi dengan Renaldi, seminimal mungkin. Bahkan, aku minta cuti beberapa hari hanya untuk bisa tidur di rumah bersamanya. Tapi sepertinya tidak ada yang cukup. Suatu malam, saat kami berbaring di tempat tidur, dia berkata,
Mar, ada yang mau aku omongin. Aku menoleh, berharap ini adalah momen perbaikan. Kamu cantik tahu. Aku lihat banyak laki-laki di kantor yang suka sama kamu. Renaldi juga pasti. Tapi aku gak mau mereka deket-deket kamu. Kamu milik aku. Kamu tuh istri aku. Kamu harus ingat itu. Mas, aku selalu ingat. Kalau kamu ingat, kamu gak akan senyum-senyum sana-sini. Apalagi senyum sama Renaldi di rapat. Kamu gak akan mau diantar dia. Kamu gak akan. Aku memejamkan mata. Lagi-lagi topik yang sama. Mas, sudah malam. Besok kita ngomong lagi ya. Aku capek. Dia diam. Lalu tiba-tiba meraih perutku. Anak ini anak aku kan? Pertanyaan itu seperti sambaran petir. Aku duduk. Apa? Aku tanya, anak ini anakku kan? Mas Rasya, pertanyaan apa itu? Jawab. Kamu serius nanya begitu? Dia tidak menjawab. Tapi tatapannya cukup menjadi jawaban. Untuk pertama kalinya, aku keluar dari kamar tidur. Aku tidur di sofa ruang tamu, meringkuk, memeluk perutku yang besar, menangis tanpa suara. Bayiku bergerak seperti bertanya, Mama kenapa? Aku tidak punya jawaban. Keesokan harinya, aku bangun dengan tekad baru. Aku berusaha bertahan untuk bayiku, untuk pernikahanku. Aku harus percaya bahwa semua ini akan berlalu. Tapi aku tidak pernah menyangka, puncaknya akan terjadi di acara kantor yang seharusnya menjadi malam bahagia. Acara ulang tahun perusahaan ke-25. Malam itu semua akan terungkap dan hidupku akan hancur berkeping-keping. Hari itu, 15 Desember, adalah acara ulang tahun perusahaan ke-25. Sejak pagi, seluruh karyawan sudah heboh. Yang wanita sibuk mempersiapkan gaun, yang pria sibuk memikirkan setelan. Acaranya digelar di Hotel Grand Indonesia, ballroom terbesar di kota. Semua karyawan wajib hadir, apalagi kabarnya akan ada pengumuman besar dari manajemen. Aku sendiri sebenarnya malas datang. Perutku sudah 7 bulan, gerakanku terbatas, dan yang paling penting aku capek secara emosional. 3 bulan terakhir benar-benar menguras tenaga. Mar, kamu pakai baju ini? Tanya Rasya dari kamar mandi. Dia baru keluar, handuk melilit di pinggang. Matanya tertuju pada gaun biru dongker yang terhampar di atas tempat tidur. Gaun bahan flowy, model Empire West. Pas untuk ibu hamil. Ada sedikit rendah di bagian lengan. Gak terlalu mencolok, tapi tetap elegan. Iya mas, kenapa? Dia mendekat, jari-jarinya menyentuh kain itu. Baru ya? Aku belum pernah lihat. Baru, aku beli minggu lalu. Sendiri? Sendiri, mas kan sibuk. Dia mengangguk, tapi ada jeda sebelum dia bicara lagi. Kamu pakai ini nanti. Pak Renaldi lihat dong. Aku menghela nafas. Ini lagi. Mas, ini cuma baju. Buat acara kantor. Gak ada hubungannya sama Renaldi. Iya. Aku cuma tanya. Tapi nada suaranya bilang lain. Matanya bilang lain. Aku sudah hafal betul. Kami berangkat bersama. Rasya menyetir. Dia yang ngotot katanya biar aku gak capek. Di perjalanan kami nyaris tidak bicara. Radio dipasang pelan. Lagu-lagu lawas mengalun. Aku melihat jari-jarinya mencengkram setir begitu kuat sampai buku-buku jarinya putih. Mas tegang. Dia menggeleng. Enggak. Mas, kamu boleh jujur sama aku. Dia diam. Beberapa lampu lalu lintas berlalu. Baru setelah masuk jalur tol, dia buka suara. Aku nggak suka acara ginian, Mar. Semua orang pada lihat-lihat. Nanti mereka lihat kamu, lihat kita. Lihat kita kenapa? Lihat kita beda. Aku menoleh. Maksud mas? Dia tidak menjawab. Tapi aku tahu maksudnya. Di acara seperti ini, kastanisasi terlihat jelas. Para direktur duduk di meja VIP, manajer di meja prioritas, karyawan biasa di meja belakang, dan Rasya, dia staf pemasaran, akan duduk di belakang. Sementara aku, sebagai wakil direktur harusnya duduk di depan, dekat Renaldi, di dekat para bos. Itu masalahnya. Mas, aku bisa minta duduk sama kamu di belakang. Dia melirikku. Bisa. Aku bilang aja gak enak badan, mau duduk sama suami. Dia tersenyum kecil, senyum pertama hari itu. Makasih, Mar. Aku balas senyum. Tapi dalam hati ada yang perih. Kenapa hal sesederhana ini saja harus jadi perdebatan? Kenapa aku harus memilih antara tugas dan suami? Ballroom Hotel Grand Indonesia luar biasa megah. Lampu kristal menggantung di langit-langit setinggi 5 meter. Panggung utama dilapisi layar LED raksasa. Meja-meja bundar ditata rapi dengan taplak putih dan rangkaian bunga segar di tengah. Para karyawan lalu lalang, ada yang masih berebut foto di foto booth, ada yang sudah duduk menikmati hidangan pembuka.
Begitu masuk, mataku langsung mencari meja dengan namaku. Betul saja, di deretan paling depan, meja nomor 2, tepat di samping meja VIP tempat kakek, papa, dan para komisaris duduk. Di meja itu ada nama-nama, Renaldi, Marisa, Pak Anton, dan beberapa direktur lain. Rasya menarik tanganku. Kita duduk di belakang aja ya. Aku mengangguk. Kami menyusuri meja-meja sampai ke pojok kanan belakang. Meja 24, paling ujung, paling jauh dari panggung. Di meja ini kebanyakan adalah staf administrasi, security yang dapat undangan, dan beberapa office boy yang diikut sertakan. Aku dulu pernah duduk di meja seperti ini, tapi sekarang aku memilihnya. Mbak Marisa, Della, sekretaris Renaldi tiba-tiba muncul. Wajahnya bingung. Loh, Mbak kok di sini? Meja Mbak di depan. Aku tersenyum. Iya Del, tapi aku mau duduk sama suami aja, gak enak badan. Oh gitu. Della melirik Rasya sebentar, lalu kembali padaku. Tapi Pak Renaldi tadi nyariin Mbak, katanya Mbak harus dampingin beliau pas pengumuman nanti. Aku menghela nafas. Iya, aku lupa, ada pengumuman penting. Renaldi sudah bilang minggu lalu kalau aku harus ada di sampingnya. Nanti aku ke depan kalau sudah mulai, Del. Sekarang istirahat dulu ya. Della mengangguk lalu pergi. Tapi sebelum pergi, matanya sempat bertemu dengan Rasya. Ada sesuatu di situ, seperti tatapan tahu. Rasya tidak bilang apa-apa, tapi tangannya di bawah meja mengepal. Acara berjalan meriah. Dari kejauhan aku melihat Papa melambaikan tangan. Aku balas lambaian kecil. Rasya melihat. Papa kamu? Iya. Kayaknya orang tuamu dekat sama bos ya. Aku tersentak. Maksud Mas? Tadi aku lihat papa kamu ngobrol sama Pak Anton, kayak akrab. Aku mencoba tenang. Mungkin emang kenal, papa kan mantan pegawai juga. Rasya mengangguk. Tapi matanya masih menatap ke arah meja depan. Aku tidak tahu apa yang dia pikirkan. Sesi demi sesi berlalu. Aku bolak-balik ke toilet, minta izin ke Rasya. Mas, aku ke toilet dulu ya, kebelet. Iya, hati-hati. Di toilet aku memegang perutku. Bayiku menendang dengan aktif. Mungkin karena musik keras. Aku mengusap-usap perutku lembut. Sabar ya nak, sebentar lagi selesai. Saat keluar dari bilik, aku bertemu Della lagi. Wajahnya agak panik. Mbak Marisa, Pak Renaldi nyariin. Udah dari tadi. Sebentar lagi pengumuman manajemen baru. Iya Del, aku kesana sekarang. Aku berjalan menuju meja depan. Renaldi duduk dengan setelan hitam. Kacamata tipisnya, rambutnya tersisir rapi. Dia tampan, gak bisa dipungkiri. Tapi buatku dia cuma sepupu. Mar, akhirnya lo datang. Dia menarik kursi di sampingnya. Duduk sini. Lo harus ada di samping gue pas pengumuman. Re, gue harus. Mar, please, ini penting. Om minta lo ada di situ. Om? Maksudnya papa? Aku menghela nafas. Oke, tapi setelah ini gue balik ke belakang ya. Renaldi mengangkat alis. Belakang? Lo duduk di belakang sama suami lo. Kenapa gak ke depan aja sama suami lo? Iya, gak usah lah. Dia menggeleng. Lo terlalu baik, Mar. Udah Re, jangan mulai. Acara sampai pada puncak. Pengumuman manajemen baru. Pak Anton naik panggung, mengambil mikrofon. Hadirin sekalian, malam ini kita tidak hanya merayakan ulang tahun perusahaan, tapi juga mengumumkan beberapa perubahan di jajaran manajemen. Aku berdiri di samping panggung, di belakang layar. Renaldi di depanku, siap naik. Tenang aja, gak usah grogi. Gue gak grogi, gue cuma gak enak sama Mas Rasya. Renaldi menoleh. Lu serius masih mikirin dia di saat yang kayak gini? Dia suami gue, Ray. Diam, lalu dia menghela napas. Gue tahu, tapi lo juga harus mikirin diri lo sendiri dan bayi lo. Ray, please. Mar, gue lihat lo stres terus, lo kurusan, lo sering murung. Itu gak sehat. Kalau perlu, gue bakal... Bapak Renaldi. Suara dari panggung memanggil, gilirannya. Dia menatapku. Kita lanjutin nanti. Lo tunggu di sini. Aku mengangguk. Dia naik panggung. Dari belakang layar aku melihat papa tersenyum bangga. Kakek mengangguk-angguk. Acara mencapai puncaknya saat pengumuman manajemen baru. Renaldi dipromosikan menjadi wakil direktur utama. Semua orang bertepuk tangan meriah. Dari belakang panggung, aku melihat Renaldi melambai tangan. Wajahnya tersenyum sopan. Di meja VIP, kakek mengangguk bangga. Papa dan om-omku ikut bertepuk tangan. Aku tersenyum, bangga pada sepupuku. Dia memang pantas mendapatkan promosi itu. Kerja kerasnya selama ini, dedikasinya, visinya yang brilian, semua terbayar sudah. Tapi senyumku hanya bertahan beberapa detik. Marisa. Suara itu menggelegar memecahkan tepuk tangan. Semua orang menoleh ke arah sumber suara. Aku juga menoleh. Rasya.
Dia berdiri di dekat pintu masuk ballroom. Wajahnya merah padam, urat di dahinya menonjol, tangan mengepal di samping badan. Matanya, astaga, matanya seperti ingin membunuh. Mas Rasya, gumam Guliri. Dia mulai berjalan, menerabas kerumunan. Orang-orang spontan menyingkir memberi jalan. Beberapa wanita menjerit pelan, menarik temannya menjauh. Yang lain hanya bisa terpaku, matanya terbelalak, mulutnya setengah terbuka. Aku diam di tempat. Kakiku seperti terpaku di lantai, tidak bisa bergerak. Dasar wanita murahan. Teriaknya memecah keheningan. Suaranya menggema di ballroom megah itu. Lampu kristal di atas kami seolah ikut bergetar. Mas, apa yang Mas lakukan? Suaraku hanya bisikan, hampir tidak terdengar. Dia sudah berada di depan sekarang, jarak kami hanya 1 meter. Aku bisa melihat detail wajahnya, urat leher yang menegang, semurat merah di pipi, tetesan keringat di pelipis, dan yang paling mengerikan tatapan matanya, tatapan penuh kebencian. Aku tahu semuanya, Marisa. Aku tahu kenapa kamu tiba-tiba naik jabatan. Aku tahu kenapa Renaldi itu selalu dekat denganmu. Aku tahu kenapa kamu sering pulang malam. Aku tahu kenapa kamu sering berkirim pesan dengan dia. Mas, dengarkan. Diam, jangan bohong lagi. Dia melangkah maju, 1 langkah. Kini jarak kami hanya 1/2 meter. Aku mundur selangkah, melindungi perutku secara naluriah. Kau tidur dengan bos demi naik jabatan, teriaknya lagi. Kali ini jarinya menunjuk ke arahku. Anak yang kau kandung ini, apakah itu anak Renaldi? Sekarang terdengar suara gemerisik di antara para tamu. Beberapa wanita menjerit pelan, yang lain mulai berbisik-bisik. Aku bisa merasakan ratusan pasang mata tertuju padaku. Di sudut mataku, aku melihat Renaldi berjalan cepat ke arah kami. Papa juga Om Benny, Om Anton, bahkan kakek mulai berdiri dari kursinya. Tapi mereka masih terlalu jauh. Rasya, aku mohon jangan di sini. Kita bicara baik-baik di luar. Di luar? Biar kamu kabur, biar kamu lapor kepada bosmu. Mas, ini bukan tempatnya. Ini tempat yang tepat, biar semua orang tahu siapa kamu sebenarnya. Istri yang katanya baik, katanya setia, ternyata ular. Dia meludah, benar-benar meludah ke arahku. Aku terkesiap, mundur lagi. Jaminkan di depan semua orang bahwa anak itu memang anakku. Air mataku mengalir deras, tidak bisa kutahan lagi. Aku menangis terseduh-seduh. Di depan ratusan orang, di depan rekan-rekan kerjaku, di depan keluargaku sendiri. Kamu diam, karena memang anak itu bukan darah dagingku kan? Dia tertawa keras, tertawa sinis. Lihat semuanya, dia diam. Dia tidak bisa menjawab. Aku membuka mulut, ingin bicara, tapi suaraku tersangkut di tenggorokan. Lidahku terasa kaku, ini terlalu memalukan, terlalu menyakitkan. Suamiku sendiri, ayah dari anak yang kukandung, menuduhku di depan umum. Rasya, hentikan. Itu suara Renaldi, dia sudah sampai, berdiri di sampingku. Tangannya meraih lenganku, mencoba menarikku mundur. Jangan sentuh dia, Rasya membentak. Kau jangan sentuh istriku. Dia mendorong Renaldi keras. Renaldi hampir jatuh kalau tidak segera menahan diri di meja terdekat. Berani sekali kau. Rasya maju ke arah Renaldi. Kau pikir karena kau direktur kau bisa berbuat seenaknya. Kau pikir kau bisa merebut istri orang, menghamilinya lalu kau diam saja. Rasya, kau tidak tahu apa-apa. Aku tahu dari orang kantor. Aku tahu dari semua orang. Kalian berdua berselingkuh di belakangku selama berbulan-bulan. Dan sekarang kau berani mengatakan aku tidak tahu. Dia meludah lagi, kali ini ke arah Renaldi. Kalian berdua terkutuk. Aku melihat Papa semakin dekat. Juga Pak Anton dan beberapa satpam. Tapi Rasya seperti kesurupan tidak peduli. Kau pikir aku takut dengan keluargamu? Kau pikir aku takut dipecat? Teriaknya pada Renaldi. Pecat aku sekarang. Tapi sebelum itu semua orang harus tahu bahwa kau perusak rumah tangga orang. Mas, cukup. Aku akhirnya menemukan suaraku. Cukup. Dia menoleh padaku, matanya merah. Apa? Kau mau bicara? Mau membelanya lagi? Mas, dia itu... Aku ragu. Haruskah aku katakan sekarang di depan semua orang? Dia itu siapa? Rasya mendekat. Wajahnya kini hanya beberapa sentimeter dari wajahku. Aku bisa mencium bau alkohol samar dari napasnya. Dia mabuk. Rasya minum. Mas mabuk. Mas minum. Diam, jangan mengganti topik. Dia meraih pergelangan tanganku dengan kasar. Katakan, dia itu siapa? Aku merintih kesakitan. Tangannya terlalu kuat mencengkram. Perutku mulai terasa tidak nyaman. Bayiku bergerak gelisah. Lepaskan dia. Bukan Renaldi yang berteriak, bukan Papa, tapi kakek.
Rasya menoleh melihat kakek yang sudah berdiri di dekat kami dengan wajah penuh amarah. Siapa kau? Kau siapa? Ikut campur dalam urusan rumah tanggaku. Kakek tidak menjawab. Dia hanya menatap Rasya dengan tatapan yang bisa membuat siapapun gemetar. Tapi Rasya telah kebal. Ini urusan suami istri. Ayah Marisa saja tidak bilang apa-apa. Kau siapa? Teriak Rasya. Suara kakek menggema di seluruh ballroom. Seorang pria berusia 75 tahun berdiri tegak dengan tongkat di tangannya. Namun, wibawanya mampu membuat 1000 orang terdiam. Rasya mendongak, melihat mata kakek, lalu dengan tubuh limbung dia berdiri. Tapi matanya masih kosong. Kau tahu siapa aku? Tanya kakek. Rasya menggeleng lemah. Aku Sudiro, pendiri perusahaan ini, kakeknya Marisa. Rasya terhuyung mundur, 1 langkah, 2 langkah, hingga punggungnya membentur meja bundar di belakangnya. Gelas-gelas bergetar, beberapa jatuh dan pecah, tapi tak ada yang peduli. Kau menikahi cucuku. Lanjut kakek, suaranya berat penuh kekecewaan. Kau menghamilinya, dan kau berani menuduhnya berselingkuh di depan umum, di acara keluarganya sendiri. Aku tidak tahu. Suara Rasya hanya bisik. Tidak tahu? Kau tidak tahu apa? Bahwa dia istri yang baik, bahwa dia bekerja keras, bahwa dia pulang setiap malam ke rumah kalian yang sederhana itu. Rasya membuka mulut tapi tidak ada suara keluar. Papa melangkah maju, wajahnya tegang, matanya menyala. Aku belum pernah melihat Papa semarah ini. Beliau pria yang sabar, tapi kali ini batas kesabarannya telah habis. Rasya, ada beberapa hal yang harus kau tahu. Papa mengeluarkan ponselnya, beberapa kali menyentuh layar, lalu menempelkan ponsel itu ke layar besar di panggung. Semua orang menoleh ke sana. Yang muncul adalah foto-foto mutasi rekening. Ini rekeningmu, kata Papa dingin, dan ini rekening Marisa. Layar menampilkan 2 kolom, kolom kiri rekening Rasya, kolom kanan rekening Marisa. Gaji Marisa sebagai wakil direktur selama setahun terakhir, totalnya sekitar 150 juta rupiah. Beberapa orang bersiul pelan. Pertanyaannya, kemana uang itu pergi? Papa menggeser layar, tampak transferan rutin ke rekening Marisa ke rekening Rasya. Bukan jumlah kecil, bukan untuk kebutuhan rumah tangga. Setiap bulan Marisa transfer 70% gajinya ke rekeningmu, dengan alasan kamu yang lebih paham mengatur keuangan keluarga. Papa menatap Rasya tajam. Benar kan? Rasya menunduk, tidak menjawab. Tapi lihat ini. Papa menggeser layar lagi. Rekeningmu sendiri Rasya. Dalam 6 bulan terakhir, saldonya terus menipis. Padahal kau menerima transfer besar dari Marisa setiap bulan. Lalu kemana uangnya? Layar berganti, foto-foto tagihan bermunculan. Kartu kredit dengan limit 50 juta, tagihan bulanan yang selalu terlambat dibayar, pinjaman online ke 3 aplikasi berbeda, dan ini. Wajahnya makin keras. Bukti transfer ke seorang wanita bernama Della 10 kali dalam setahun, total sekitar 150 juta. Semua orang tersentak, aku ikut tersentak. Della, sekretaris pribadi Renaldi? Aku menoleh ke arah Della yang berdiri di pojok, wajahnya pucat pasi. Ada apa dengan Della? Kau mau menjelaskan Rasya atau kau Della? Della mundur selangkah, lalu 2 langkah, tapi punggungnya sudah membentur dinding. Tiba-tiba seseorang berteriak dari kerumunan. Itu foto mereka. Semua orang menoleh ke arah sumber suara. Seorang wanita, karyawan dari divisi pemasaran, menunjuk ke layar. Papa tanpa sengaja menggeser foto berikutnya. Di layar tampak foto Rasya dan Della. Mereka sedang duduk berdua di kafe. Tangan Della di atas meja, digenggam oleh Rasya. Foto berikutnya mereka berciuman. Aku merasa dunia berputar. Apa? Apa ini? Suaraku nyaris tak terdengar. Rasya menoleh ke arahku, wajahnya hancur. Mar, aku bisa jelaskan. Jelaskan apa? Bukan aku yang berteriak, tapi Renaldi. Dia sudah turun dari panggung, berjalan cepat ke arah Della. Della, kau selingkuh dengan suami sepupuku. Della menangis, tubuhnya gemetar. Pak, saya... Diam, bentak Renaldi. Kau diam dulu. Papa melanjutkan dengan suara dingin. Foto-foto ini diambil 6 bulan lalu, saat Marisa sedang hamil muda. Saat dia bekerja lembur setiap malam untuk proyek-proyek besar. Saat dia pulang dalam keadaan capek, tapi tetap berusaha jadi istri yang baik. Aku merasakan perutku mulas, tapi bukan kontraksi. Ini perasaan lain, perasaan dikhianati. Jadi selama ini, aku menatap Rasya. Selama ini Mas marah-marah padaku, menuduhku selingkuh dengan Renaldi, sementara Mas sendiri yang... Mar, aku mohon Mar, saat aku hamil, Mas selingkuh. Teriakanku memecah keheningan. Semua orang diam, Rasya terpaku.
Mbak Marisa, saya minta maaf. Saya yang salah, saya yang mulai. Saya yang rayu Mas Rasya. Saya yang bilang kalau Mbak selingkuh dengan Pak Renaldi. Saya yang buat Mas Rasya cemburu. Saya yang sebarkan gosip itu ke seluruh kantor. Aku menatapnya tidak percaya. Kau? Selama ini kau? Della menangis terseduh. Saya suka sama Pak Renaldi, tapi Pak Renaldi lebih dekat sama Mbak. Saya cemburu, saya mau Mbak dijauhin dari Pak Renaldi. Saya pikir kalau suami Mbak cemburu, Mbak akan menjauh dari kantor. Saya nggak tahu akan separah ini. Saya nggak tahu. Renaldi memegang kepalanya. Della, kau gila. Kau menghancurkan hidup orang hanya karena perasaanmu. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Maaf. Mama angkat bicara. Suaranya tinggi penuh emosi. Kau menghancurkan rumah tangga anakku. Kau buat dia stres selama berbulan-bulan dan kau bilang maaf? Della hanya menangis. Rasya masih berdiri terpaku. Wajahnya bergantian antara marah dan pucat. Dia menatapku lalu menatap Della lalu menatap layar dengan foto-foto itu. Aku dimanfaatkan. Gumamnya. Della, kau? Saya minta maaf Mas Rasya. Della merangkak ke arah Rasya. Saya sayang sama Mas. Saya mau Mas tinggalin Mbak Marisa, tapi Mas nggak mau cerai. Mas bilang masih sayang sama Mbak, jadi saya buat Mas cemburu. Rasya mundur. Kau yang mulai semua ini, gosip tentang Marisa dan Renaldi, tentang mereka selingkuh, tentang anak itu. Della mengangguk terisak. Rasya memegangi kepalanya. Dia berteriak, bukan teriak marah tapi teriak frustasi. Teriak seorang pria yang sadar sudah dipermainkan. Aku bodoh. Aku beneran bodoh. Dia memukul-mukul kepalanya sendiri. Renaldi segera menahan tangannya. Stop. Jangan begitu. Aku dimanfaatin sama dia. Rasya menunjuk Della. Dan aku sudah hancurkan istriku sendiri. Istri yang baik. Istri yang setia. Istri yang... Dia menoleh ke arahku. Matanya merah, basah oleh air mata. Mar, maafin aku, Mar. Aku minta maaf. Aku nggak tahu kalau semua ini rekayasa dia. Aku memegang perutku. Kontraksi mulai terasa, tapi bukan itu yang paling sakit. Yang paling sakit adalah pengkhianatan ini. Mas selingkuh dengan dia. Saat aku hamil, saat aku berjuang membesarkan anak Mas selingkuh. Mar, itu hanya sekali. Hanya satu kali atau berkali-kali. Aku transfer 150 juta itu untuk apa? Untuk bayar diam dia. Rasya membuka mulut. Tapi tidak ada suara. Della menangis semakin keras. Maaf, saya terima uang itu biar diam, biar nggak bilang siapa-siapa. Tapi saya tetap sebarkan gosip. Semua orang menghela nafas. Kekacauan yang luar biasa. Tiba-tiba aku merasakan sakit luar biasa di perutku. Aduh. Renaldi sigap memegangku. Mar, lu sakit? Perutku, kontraksi. Mama segera berlari ke arahku. Kontraksi? Tapi masih 7 bulan, nak. Aku nggak tahu, Mah. Sakit banget. Papa segera berteriak. Panggil ambulan cepat. Kekacauan terjadi. Para staf keamanan mulai mengosongkan area. Renaldi menggendongku, berusaha membawaku keluar, tapi Rasya menghalangi jalan. Jangan bawa dia. Aku suaminya. Aku yang berhak. Berhak. Papa mendorong Rasya. Kau bilang anak itu bukan anakmu. Kau bilang istrimu murahan. Kau selingkuh di belakangnya. Dan sekarang kau bilang berhak. Aku minta maaf. Maafmu tidak berguna. Pergi. Rasya masih mencoba mendekat. Mar, biar aku yang antar. Jangan sentuh dia. Bentak Renaldi. Kau lihat dia kesakitan. Ini karena stres. Ini karena ulahmu. Karena ulah selingkuhanmu. Dua satpam menarik Rasya mundur. Dia meronta, berteriak memanggil namaku. Tapi suaraku sudah hilang. Aku hanya bisa meringis kesakitan di gendongan Renaldi. Saat kami melewati pintu ballroom, aku sempat melihat Della masih berlutut di lantai, menangis. Dan Rasya dengan wajah hancur berusaha melepaskan diri dari cengkraman satpam. Marisa, maafkan aku Marisa. Suaranya semakin menjauh. Dan aku hanya bisa memegang perutku, berdoa semoga bayiku selamat. Di mobil ambulan, Renaldi duduk di sampingku, tangannya memegang tanganku. Lo kuat, Mar, lo pasti kuat. Aku menangis, bukan karena sakit, tapi karena hancur. Ray, dia selingkuh. Dia selingkuh, Ray. Renaldi menghela nafas berat. Gue tahu, Mar, gue tahu. Padahal aku gak pernah. Aku selalu setia. Lo istri yang baik, Mar. Terlalu baik buat dia. Aku memejamkan mata. Air mata terus mengalir. Di luar, sirine ambulan meraung. Di dalam hatiku menjerit. Dan aku hanya bisa bertanya, kenapa? Mengapa harus begini?
Aku membuka mata di ruang putih yang dingin. Baunya khas, obat, alkohol, dan sesuatu yang steril. Rumah sakit. Aku di rumah sakit. Perlahan ingatan itu kembali. Acara kantor, teriakan Raisya, tuduhan itu, pengakuan Della, foto-foto perselingkuhan, dan kemudian kontraksi. Perutku. Aku segera meraba perutku. Masih membuncit, syukurlah. Tapi kenapa aku tidak merasakan gerakan? Bayiku, suaraku serak. Tenang nak, bayimu selamat. Mama, wajah mama muncul di sampingku. Matanya sembab tapi dia tersenyum, senyum lega. Bayimu selamat, dokter bilang kontraksi dini karena stres berat. Tapi mereka berhasil menghentikannya. Kamu harus bed rest total sekarang. Tidak boleh banyak bergerak, tidak boleh stres. Aku menghela nafas panjang, merasa lega. Tapi lega itu segera berganti dengan perasaan lain. Sakit, bukan sakit fisik tapi sakit hati. Mama, Mas Raisya. Wajah mama langsung berubah, senyumnya hilang, berganti ekspresi keras. Jangan sebut nama itu. Ma, jangan Mar, mama belum bisa. Mama belum bisa memaafkan dia. Aku diam. Mama menarik kursi, duduk di sampingku. Tangannya meraih tanganku, mengelusnya dengan lembut. Kamu istirahat dulu, jangan mikirin apa-apa. Yang penting kamu dan bayimu sehat. Mama, aku ingin tahu. Nanti, semuanya nanti. Sekarang kamu istirahat dulu. Mama menekan tombol di samping tempat tidur. Tempat tidurku perlahan menurun, membuatku lebih berbaring. Aku memejamkan mata, tapi di balik kelopak mataku yang muncul hanya satu wajah, Rasya dan Della berciuman. Air mataku mengalir lagi. 2 jam kemudian aku terbangun karena suara pintu dibuka. Papa masuk, diikuti Renaldi. Wajah papa tegang, tapi begitu melihat mataku terbuka, dia mencoba tersenyum. Sudah sadar, nak? Aku mengangguk lemah. Pak, maaf, sudah bikin repot. Repot? Kamu pikir papa repot? Papa duduk di sisi lain tempat tidurku. Kamu anak papa, satu-satunya. Kalau kamu kenapa-napa, papa nggak tahu harus bagaimana. Matanya berkaca-kaca, aku jarang melihat papa menangis. Tapi hari ini dia hampir saja menangis. Maaf, Pak. Jangan minta maaf, bukan salahmu. Papa menghela nafas. Salah papa juga. Papa tahu ada yang nggak beres dengan pernikahanmu. Tapi papa pikir kamu bisa handle sendiri. Papa pikir dia akan berubah. Aku tertunduk. Aku juga berpikir begitu, Pak. Renaldi mendekat. Wajahnya lelah. Lingkaran hitam di bawah matanya. Jasnya sudah tidak rapi. Dasinya longgar. Dia pasti tidak tidur semalaman. Gue udah ngomong sama dokter Mar. Lo harus bed rest total minimal 2 minggu. Gak boleh kerja. Gak boleh stres. Gak boleh banyak gerak. Bayi lo selamat karena cepat ditangani. Tapi kalau lo gak jaga diri, bisa bahaya. Aku mengangguk. Makasih, Re. Lo udah nganter gue kemarin. Lo sepupu gue, udah sepantasnya. Papa menatap Renaldi. Kau juga istirahat, jaga Marisa bergantian dengan kami. Iya, Om. Tapi aku tunggu sampai Della. Della sudah diamankan. Dia sudah mengaku semuanya ke Pak Anton. Besok surat pemecatannya keluar, dan kita akan proses hukum. Aku terkejut. Proses hukum? Papa mau lapor polisi? Papa belum tahu, tapi setidaknya dia harus tanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Gosip yang disebarkan hampir menghancurkan hidupmu. Itu bukan hal sepele. Aku diam. Di satu sisi aku marah pada Della, tapi di sisi lain lelaki yang berselingkuh dengannya adalah suamiku sendiri. Pak, Mas Rasya bagaimana? Papa dan Renaldi bertukar pandang. Ekspresi mereka berubah. Dia datang. Kata Papa pendek. Aku mengerjap. Dia datang ke sini 3 kali. Pertama pas lo masih di UGD, kedua tadi subuh, ketiga 1 jam yang lalu, sekarang masih di lobi. Katanya. Aku menatap Papa. Pak, jangan. Papa menggeleng tegas. Kamu belum boleh bertemu dia. Dokter bilang kamu gak boleh stres, dan ketemu dia cuma bikin kamu stres. Tapi Pak, tidak ada tapi Mar. Papa meraih tanganku. Papa tahu kamu mungkin masih sayang, tapi setelah apa yang dia lakukan, setelah selingkuh dengan wanita itu, Papa gak bisa biarkan dia menyakitimu lagi. Aku membuka mulut, ingin membela, tapi tidak ada kata-kata yang keluar. Karena Papa benar. Setiap kali memikirkan Rasya, perutku langsung mulas. Bayiku bergerak gelisah, ini tidak sehat. Baik, Pak, aku menurut. Papa mengangguk puas. Bagus, sekarang istirahatlah. Mama akan jaga malam ini. Besok gantian dengan Papa. Renaldi menepuk pundakku. Lo istirahat, Mar. Urusan kantor biar gue handle. Jangan mikir apa-apa dulu. Mereka keluar. Aku memejamkan mata, tapi di luar, di balik pintu, aku bisa mendengar bisikan mereka.
Om, dia nangis di lobi. Minta ketemu terus. Suara Renaldi pelan. Biarkan, dia harus merasakan bagaimana rasanya ditolak. Seperti yang dia lakukan ke Marisa. Tapi Om, Rey, kamu gak lihat anak saya? Dia hancur. Dia hampir keguguran. Semua karena laki-laki itu. Saya gak akan biarkan dia mendekat lagi. Hening. Lalu suara langkah menjauh. Aku menangis diam-diam. Malam harinya, Mama menjaga di sampingku. Beliau membaca buku. Sesekali mengecek infusku. Aku pura-pura tidur. Tapi sebenarnya aku memikirkan pesan-pesan yang masuk ke ponselku. Aku tidak berani membuka ponsel, tapi rasa penasaran mengalahkannya. Saat Mama ke toilet, aku meraih ponsel dari laci nakas. Aku membukanya. 1247 pesan dari Raisya. Mataku membelalak. 1247? Apa dia gila? Pesan pertama dikirim semalam setelah kejadian di ballroom. Mar, aku minta maaf. Aku bodoh. Aku nggak tahu kalau semua ini jebakan Della. Pesan berikutnya beberapa menit kemudian. Mar, please angkat teleponku. Aku cuma mau dengar suara kamu. Aku mau pastiin kamu selamat. Pesan demi pesan, pagi, siang, malam tidak berhenti. Mar, aku tahu aku salah. Aku selingkuh, tapi itu cuma sekali. Dan itu sebelum kamu hamil. Aku sudah putus sama dia sejak tahu kamu hamil. Tapi dia terus-terusan ngancem mau buka rahasia kalau aku nggak bayar. Mar, aku nggak cinta sama dia lah. Dia cuma... Aku lembah, aku mabuk. Aku nggak tahu harus gimana. Tapi aku nggak pernah berhenti cinta sama kamu. Mar, please balas. Satu pesan saja, biar aku tahu kamu dan bayi selamat. Mar, aku di lobi rumah sakit. Satpam tidak mengizinkan aku masuk. Tolong suruh mereka membiarkan aku ketemu kamu. Mar, papa kamu marah besar sama aku. Dia ngancem mau lapor polisi. Tapi aku nggak peduli. Yang penting aku minta maaf langsung sama kamu. Mar, aku tahu aku nggak pantas minta maaf. Tapi tolong kasih aku kesempatan, Mar. Air mataku jatuh satu persatu. Lalu pesan terakhir dikirim 10 menit yang lalu. Mar, aku pulang dulu. Tapi besok aku akan datang lagi. Dan lusa, dan seterusnya. Sampai kamu mau ketemu aku. Sampai kamu mau dengar penjelasan dari aku. Sampai kamu maafin aku. Aku sayang sama kamu, Mar. Aku sayang sama anak kita. Tolong jangan tinggalin aku, Mar. Aku memegang perutku. Bayiku bergerak seperti ikut merasakan emosiku. Mama harus gimana, nak? Bisikku. Ayah kamu jahat, tapi dia minta maaf. Bayiku menendang, seperti bilang, Mama yang tahu. Pintu kamar terbuka, mamaku masuk. Kamu bangun, mau minum. Aku cepat-cepat menyembunyikan ponsel. Enggak, Ma, cuma kegerahan. Mama mengangguk, dia duduk lagi, mengambil bukunya, tapi sebelum membaca dia menatapku. Mar, Mama tahu kamu mungkin baca pesan-pesan dia. Aku tersentak. Mama nggak melarang, tapi ingat nak, orang yang benar-benar menyesal itu tidak hanya ngomong, dia membuktikan. Dan dia belum buktikan apa-apa, yang dia lakukan cuma minta maaf berulang-ulang. Aku diam. Sekarang istirahatlah, urusan dia urusan nanti. Yang penting kamu dan bayimu sehat. Mama kembali membaca, aku memejamkan mata. Tapi di kepalaku, 1000 pesan itu terus terngiang. 2 hari kemudian kondisiku mulai stabil. Dokter mengizinkanku duduk, asalkan tidak terlalu lama. Mama dan Papa bergantian menjagaku. Renaldi datang setiap sore, membawa laporan kantor dan gosip-gosip terkini. Kakek, Papa lo resmi lapor ke polisi. Della udah ditahan untuk dimintai keterangan. Gosip yang dia sebarkan termasuk pencemaran nama baik. Aku menghela napas. Rey, apa enggak keterlaluan? Keterlaluan? Renaldi mengangkat alis. Mar, lo hampir keguguran. Lo dihina di depan ribuan orang. Semua karena otak gila dia. Keterlaluan apanya coba? Aku diam. Dia ada benarnya. Terus, Mas Raisya? Renaldi menghela nafas panjang. Dia masih datang tiap hari. Duduk di lobi dari pagi sampai malam. Satpam sudah hafal wajah dia. Kadang bawa bunga, kadang bawa mainan buat bayi. Semua ditolak, gak boleh masuk. Hatiku perih. Dia di sana sekarang. Iya, di lobi. Duduk sendirian kayak orang hilang. Aku menatap jendela. Di luar langit mulai gelap. Hujan turun rintik-rintik. Rey, kalau aku, jangan. Renaldi memotong cepat. Gue tahu lo mau bilang apa, tapi jangan. Gue lihat sendiri apa yang dia lakuin ke lo. Gue nggak rela lo kembali ke dia cuma karena dia kelihatan kasihan. Tapi Rey, Mar, lo inget gak waktu dia marah-marah karena gue antar lo pulang? Waktu dia bentak lo di apartemen? Waktu dia pegang lo dengan kasar sampai biru? Itu bukan cuma karena hasutan Della, itu karena dia emang punya sifat kasar. Della cuma manfaatin.
Aku terdiam. Kata-kata Renaldi menusuk. Lo boleh maafin dia, tapi jangan kembali. Setidaknya jangan sekarang. Lo harus lihat dulu, apakah dia beneran berubah atau cuma acting karena takut kehilangan lo. Aku menghela nafas. Kapan lo jadi bijak gini, Rey? Dia tersenyum tipis. Sejak lihat sepupu gue nangis setiap malam. Aku tertawa kecil. Tawa pertama dalam beberapa hari. Makasih, Rey. Sama-sama. Sekarang istirahat. Gue temenin sampai mama lo datang. Aku mengangguk, memejamkan mata. Tapi di luar, di lobi rumah sakit, seorang pria duduk sendirian, basah kuyup kehujanan, matanya sembab, tangannya memegang boneka beruang kecil. Dia menunggu istri yang mungkin tidak akan menemuinya lagi. 2 hari kemudian aku diperbolehkan pulang. Papa menjemputku dengan mobil, bukan ambulan, tapi mobil keluarga. Alphard hitam yang biasa dipakai untuk acara-acara resmi. Aku protes. "Pak, pakai mobil biasa aja. Ini terlalu mencolok. Kamu baru keluar rumah sakit, nak. Harus nyaman." "Mobil biasa juga nyaman, Pak." Papa menatapku. "Mar, sudah saatnya kamu berhenti bersembunyi. Seluruh karyawan sudah tahu siapa kamu. Semua orang sudah tahu. Gak perlu lagi pura-pura." Aku diam. Papa benar. Tidak perlu lagi pura-pura. Saat mobil keluar dari gerbang rumah sakit, aku melihatnya. Rasya. Duduk di bangku taman dekat pintu keluar. Kepala menunduk, pakaiannya kusut, wajahnya tak bercukur. Di pangkuannya boneka beruang kecil, boneka yang sama seperti minggu lalu. Dia mendongak saat mobilku lewat. Mata kami bertemu sekian detik. "Mar." Dia berlari mengejar mobil, tapi Papa menyuruh sopir tancap gas. Rasya tertinggal, semakin kecil di kaca spion. Aku menangis diam-diam. Di rumah, aku disambut oleh seluruh keluarga. Kakek, eyang putri, semua om dan tante, bahkan sepupu-sepupu kecil. Rumah besar di Menteng itu penuh orang. Mereka semua datang menjengukku. "Cucu kakek." Kakek memelukku erat. "Maafin kakek, kakek tahu dari awal laki-laki itu gak baik, tapi kakek gak bisa berbuat banyak." "Bukan salah kakek, ini salahku juga." "Kamu terlalu baik, Marisa, terlalu percaya." Aku hanya bisa tersenyum getir. Eyang Putri menyiapkan kamar khusus untukku di lantai 2, kamar masa kecilku yang sudah lama tidak kutinggali. Sekarang kamar itu diubah jadi ruang pemulihan. Tempat tidur besar, jendela menghadap taman, dan kursi goyang di samping jendela tempatku biasa duduk sambil membaca. "Ini kamar kamu sekarang sampai bayi lahir. Gak boleh kemana-mana, istirahat total," kata nenek. "Eyang, aku gak bisa diam terus." "Bisa, harus bisa. Kamu mau bayimu selamat kan?" Eyang menatapku tegas. Aku mengalah. 3 hari setelah aku di rumah, Papa memanggilku ke ruang kerjanya. Bukan untuk marah-marah, tapi untuk bicara serius. "Mar, duduk sini." Aku duduk di kursi depan meja kerja Papa. Ia mengambil napas panjang. "Papa sudah bicara dengan pengacara. Kita akan mengajukan gugatan cerai." Aku tersentak. "Pak, jangan." "Mar, dengarkan Papa." Papa menatapku dengan lekat. "Laki-laki itu selingkuh. Dia selingkuh dengan Della, dan itu terjadi saat kamu hamil. Dia juga melakukan KDRT. Bukti cengkrama di tanganmu masih ada. Dia juga mempermalukanmu di depan umum. Secara hukum, semua ini alasan kuat untuk cerai." "Aku tahu, Pak, tapi..." "Tapi apa?" Potong Papa. "Kamu masih sayang dia." Aku diam. Sayang? Entahlah. Ya, aku rasa sekarang campur aduk. Antara marah, sakit hati, kecewa, dan rindu. Aku rindu Rasya yang dulu. Yang baik, yang perhatian. Yang dulu selalu membelikan nasi goreng setiap aku kelelahan. "Mar, Papa nggak melarang kamu punya perasaan, tapi lihat kenyataannya. Dia sudah menyakitimu berkali-kali. Dan Papa nggak akan biarkan itu terjadi lagi." Air mataku jatuh. Aku takut, Pak. Takut apa? Takut sendiri, takut jadi orang tua tunggal. Takut anakku nanti nanya, "Mama, mana ayahku?" Dan aku nggak bisa menjawabnya. Papa bangkit, menghampiriku. Dia berlutut di depanku, memegang kedua tanganku. "Kamu nggak sendiri, Mar. Kamu punya Papa, punya Mama, punya kakek dan eyang. Semua keluarga. Kita semua akan bantu besarkan anak itu. Dia akan punya keluarga. Dan dia tidak akan kekurangan kasih sayang." Aku menangis di pelukan Papa. "Tapi, apa nggak ada cara lain, Pak?" Papa menghela nafas. "Ada, kalau dia benar-benar berubah. Kalau dia bisa membuktikan bahwa dia layak dapat maaf.
Tapi itu butuh waktu, dan selama itu, kamu harus jaga jarak, kamu harus lindungi dirimu dan bayimu. Aku mengangguk pelan. Papa akan proses gugatan cerai, tapi keputusan akhir tetap di tanganmu. Kalau kamu merasa dia layak mendapat kesempatan kedua, Papa tidak akan menghalangi. Asalkan kamu sendiri yakin. Aku terdiam. Yakin? Apa aku yakin? 2 minggu kemudian, surat gugatan cerai resmi dilayangkan. Pengacara keluarga mengurus semuanya. Aku bahkan tidak perlu datang ke pengadilan. Cukup diwakili. Tapi Rasya, sebagai tergugat harus hadir. Renaldi datang ke rumahku setelah sidang pertama. Gimana, Ri? Tanyaku cemas. Dia menghela nafas. Dia datang sendirian. Pakaiannya rapi. Rambut dipotong, jenggot dicukur, kayak mau ngelamar kerja. Aku tersenyum getir. Dia gak ngelawan, Mar. Dia terima semua gugatan. Gak minta harta gunung gini, gak minta hak asuh, gak minta apa-apa. Dia cuma bilang satu hal. Apa? Renaldi menatapku. Dia bilang, saya terima semua ini, saya pantas mendapatkan. Tapi tolong katakan ke Marisa, saya akan terus berusaha jadi yang lebih baik. Sampai dia percaya sama saya lagi. Aku menunduk. Hatiku terasa perih. Sidang kedua, seminggu kemudian, Rasya datang lagi. Kali ini dengan ibunya, Putari. Putari menangis di ruang sidang. Bukan histeris, tapi tangis liris seorang ibu yang hancur melihat anaknya juga hancur. Pak, Bu, saya minta maaf. Katanya pada papa dan mama yang hadir. Saya gagal mendidik anak. Saya minta maaf atas semua yang dilakukan Rasya. Mama yang tadinya keras sedikit melunak. Bukan salah ibu. Rasya sudah dewasa. Dia bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Saya tahu, Bu, tapi sebagai ibu saya tetap merasa gagal. Kedua ibu itu saling pandang, ada keheningan yang berat. Putari kemudian memohon. Bolehkah saya sekali saja melihat Marisa? Saya ingin minta maaf langsung. Saya juga ingin melihat calon cucu saya. Papa dan Mama bertukar pandang, akhirnya Mama mengangguk. Besok, saya antar ibu ke rumah. Keesokan harinya Putari datang. Aku sudah siap di ruang tamu. Duduk di sofa dengan selimut menutupi kaki. Saat Putari masuk, dia langsung menangis. Marisa, nak, maafkan ibu. Beliau berlutut di hadapanku. Aku kaget. Segera berusaha membantunya berdiri. Bu, jangan Bu. Ibu nggak salah apa-apa. Tapi anak ibu salah. Ibu malu, nak. Ibu malu punya anak seperti dia. Putari terisak. Aku memeluknya. Bu, ibu tenang. Ini bukan salah ibu. Putari menangis, lama di pelukanku. Tangis seorang ibu yang hancur hatinya. Setelah tangisnya reda, dia duduk di sampingku. Rasya. Dia ragu. Rasya benar-benar menyesal. Nah, dia tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Cuma duduk di kontrakan sambil lihat foto kamu. Ibu takut dia sakit. Aku diam. Ibu nggak minta kamu maafin dia sekarang. Tapi ibu cuma minta kalau suatu saat nanti kamu bisa membuka hati sedikit. Tolong kasih dia kesempatan. Aku memegang perutku. Bayiku bergerak. Bu, saya nggak tahu. Masih terlalu sakit. Putari mengangguk. Ibu mengerti. Ibu cuma bisa berdoa yang terbaik buat kamu dan bayi. 1 bulan kemudian, sidang ketiga digelar. Putusan cerai dibacakan. Hakim mengabulkan gugatan cerai dengan alasan KDRT dan perselingkuhan yang terbukti. Rasya dinyatakan sebagai pihak yang bersalah. Aku resmi menyandang status janda. Saat putusan dibacakan, Rasya menangis di kursi pesakitan. Bukan pura-pura, tapi tangis sesungguhnya. Dia menoleh ke arahku yang hadir didampingi Papa. Mar, maafin aku. Itu yang bisa dia ucapkan. Aku hanya diam. Air mataku mengalir, tapi hatiku entahlah antara hancur dan lega. Papa memegangi tanganku. Kamu kuat, nak. Aku mengangguk. Di luar ruang sidang, wartawan sudah menunggu. Berita perceraian ini sudah tersebar luas, tapi Papa sudah menyiapkan tim keamanan. Kami keluar lewat pintu belakang, menghindari kerumunan. Di dalam mobil, aku memandangi cincin di jari manisku. Cincin kawin sederhana yang Rasya beli dengan tabungannya dulu. Perlahan, aku melepasnya dan menyimpannya di dalam tas. Untuk apa? Entahlah, mungkin untuk kenangan, mungkin untuk pengingat bahwa cinta yang indah bisa berakhir dengan cara yang menyakitkan. Malam harinya, aku menerima pesan terakhir dari Rasya. Mar, aku terima putusan ini. Aku pantas mendapatkannya. Tapi aku tidak akan berhenti berusaha jadi lebih baik. Bukan untuk kamu kembali, tapi untuk anak kita.
Suatu hari nanti, kalau dia tanya siapa ayahnya, aku ingin bisa bilang bahwa ayahnya sudah berubah. Aku sayang kalian, meski kalian mungkin gak percaya padaku lagi. Aku membaca pesan itu berulang-ulang, lalu menghapusnya. Bukan karena benci, tapi karena aku harus move on, demi diriku, demi bayiku. Hidup harus terus berjalan. 2 bulan setelah perceraian, aku melahirkan. Prosesnya tidak mudah. Bayiku yang kini kuberi nama Alice, lahir prematur di usia kehamilan 35 minggu. Dokter bilang itu efek dari stres berkepanjangan yang aku alami selama bulan-bulan terakhir kehamilan. Bayinya sehat, Bu, kata dokter setelah operasi sesar. Tapi karena prematur, perlu perawatan khusus di inkubator selama beberapa minggu ya. Aku menangis saat pertama kali melihatnya. Mungil sekali. Beratnya hanya 2,3 kilogram. Kulitnya kemerahan, rambutnya tipis, dan tangannya sekecil ibu jari orang dewasa. Tapi dia menangis kuat. Suara tangisannya memenuhi ruang bersalin. Itu pertanda baik, kata suster tersenyum. Bayi prematur yang menangis kuat artinya paru-parunya bagus. Mama dan papa bergantian menjagaku di rumah sakit. Kakek dan eyang putri juga datang hampir setiap hari. Renaldi selalu mampir sepulang kerja, membawakan makanan dan hadiah untuk Alice. Cantik banget, kata Renaldi sambil menggendong Alice dengan hati-hati. Mirip Lomar. Masa? Matanya sipit gini? Iya, tapi nanti kalau udah gede pasti cantik kayak ibunya. Aku tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, aku merasa sedikit bahagia. Alice menghabiskan 3 minggu di inkubator. Setiap hari aku datang di rumah sakit, duduk di samping inkubator, mengamati wajah mungilnya yang tenang saat tidur. Kadang aku bernyanyi pelan, kadang hanya bicara padanya. Kamu harus kuat, Alice, mama sayang kamu. Di hari-hari itu, pikiranku sering melayang pada Rasya. Aku bertanya-tanya, apa dia tahu? Apa dia sudah dengar kabar? Apa dia ingin melihat anaknya? Tapi, setiap kali pikiran itu datang, aku selalu mengusirnya. Tidak, ini waktunya untuk fokus pada Alice. Pada diriku sendiri. Rasya sudah jadi masa lalu. Satu hari saat aku duduk di ruang tunggu rumah sakit, seseorang mendekat. Mar, aku menoleh. Rasya. Dia berdiri di depanku, pakaiannya rapi, rambut dipotong pendek, wajah bersih tanpa jenggot. Matanya sembab, lingkaran hitam di bawah mata menunjukkan dia kurang tidur. Mas, kamu di sini? Aku terkejut. Aku dapat kabar dari kantor kamu melahirkan. Aku cuma mau lihat dia sekali saja. Janji, aku tidak akan mengganggu. Aku diam, hatiku perang. Mar, aku mohon, Mar. Matanya basah. Aku tidak minta apa-apa, aku cuma ingin melihatnya dari jauh. Terus, aku akan pergi. Aku menarik napas panjang. Tunggu di sini, aku tanya dokter dulu. Aku masuk ke ruang perawatan, bicara dengan dokter dan suster. Mereka mengizinkan, asalkan tidak mengganggu dan tidak terlalu lama. Aku keluar, mengangguk pada Rasya. Ayo ikut. Kami berjalan melewati koridor rumah sakit dalam keheningan. Sampai di ruang perawatan, aku menunjuk ke inkubator nomor 7. Itu dia, itu Alice. Rasya mendekat perlahan, tangannya gemetar saat menyentuh kaca inkubator. Matanya terpaku pada bayi mungil di dalam. Alice. Air matanya jatuh, tanpa suara dia menangis. Tangannya masih di kaca seolah ingin meraba wajahnya Alice. Dia cantik banget, mirip kamu. Katanya terbata. Aku diam, hanya memandanginya. Dia berdiri di sana cukup lama, mungkin 10 menit. Tidak bicara apa-apa, hanya menatap Alice. Sesekali tersenyum, meski air matanya terus mengalir. Akhirnya dia berbalik. Makasih, Mar. Makasih sudah ngasih aku lihat dia. Dia mengusap air matanya. Aku pergi sekarang, janji aku tidak akan mengganggu lagi. Dia berjalan meninggalkanku. Langkahnya berat tapi dia tidak menoleh. Aku kembali ke samping inkubator. Alice masih tidur pulas. Tidak tahu bahwa ayahnya baru saja melihatnya untuk pertama kali. Alice akhirnya dibolehkan pulang setelah beratnya mencapai 2,5 kilogram. Hari itu adalah hari bahagia. Seluruh keluarga berkumpul di rumah besar di Menteng. Eyang Putri sudah menyiapkan kamar bayi yang cantik, warna pastel, ranjang bayi dengan kelambu, rak buku penuh boneka, dan lampu gantung berbentuk bintang. Ini kamar Alice, kata Eyang bangga. Eyang siapkan dari 2 bulan lalu. Aku memeluknya. Makasih, Eyang. Alice terbangun sebentar, matanya yang bulat memandangi sekeliling. Dia menguap lucu, lalu tidur lagi. Semua orang tertawa. Hari-hari setelahnya adalah masa penyesuaian.
Menjadi ibu baru tidaklah mudah, apalagi ibu tunggal yang tinggal di rumah orang tua. Aku harus belajar segalanya dari awal, menyusui, mengganti popok, memandikan bayi, menenangkannya saat rewel di malam hari. Kadang aku kewalahan, apalagi saat Alice menangis terus dan aku tidak tahu penyebabnya. Tapi Mama selalu ada. Setiap malam, beliau datang ke kamarku, membantu menenangkan Alice. Sudah, Mama yang gendong, kamu istirahatlah. Ma, aku nggak tega. Kamu baru operasi, harus istirahat. Biar Mama ya. Aku bersyukur punya Mama. Papa juga tak kalah perhatian. Setiap pagi sebelum berangkat kerja, dia selalu mampir ke kamarku, mencium keningku dan mengelus kepala Alice. Cucu Papa, cantik sekali, bisiknya. Bahkan kakek yang biasanya sibuk dengan urusan perusahaan, kini sering duduk berlama-lama di ruang keluarga sambil menggendong Alice. Eyang Putri sampai cemburu. Kakeknya gak pernah segitu perhatiannya sama anak-anak dulu, goda Eyang. Kakek cuma nyengir. Ini cucu pertama, beda. Renaldi juga sering datang. Dia jago menimang Alice. Anehnya Alice selalu tenang dalam gendongannya. Lo punya bakat jadi ayah? Candaku suatu hari. Renaldi tersenyum. Mungkin. Tapi gue masih belum siap nikah. Anak lo aja dulu yang gue rawat. Jangan bikin dia manja, Rey. Biarin. Tugas Om memang bikin keponakannya manja. Kami tertawa bersama. Untuk pertama kalinya aku merasa hidup mulai normal lagi. Tapi jadi ibu baru di rumah orang tua juga punya tantangan sendiri. Kadang aku merasa seperti anak kecil lagi. Mama masih suka mengatur, mulai dari jam makan, jam tidur, sampai cara aku menyusui Alice. Aku tahu itu karena sayang, tapi kadang aku merasa tidak punya kendali atas hidupku sendiri. Mah, aku bisa urus Alice sendiri. Protesku suatu hari. Mama menatapku. Mama tahu, tapi biarkan ibu membantu. Kamu masih butuh waktu untuk pulih. Aku udah pulih, Ma. Pulih fisik tapi hati? Mama menghela nafas. Mama tahu kamu masih sedih. Mama tahu kamu masih mikirin dia. Tapi Mama gak akan biarkan kamu tenggelam dalam kesedihan. Makanya, Mama sibukkan kamu dengan Alice. Aku dia, Mama benar. Setiap malam saat Alice tidur, pikiranku sering melayang pada Rasya, pada masa lalu, pada semua kenangan. Ma, aku gak tahu kapan aku bisa move on. Mama memelukku. Gak apa-apa nak, butuh proses. Yang penting kamu gak berhenti berusaha. Suatu sore, Reynaldi datang dengan wajah serius. Mar, gue dengar dari papa lo, Rasya sekarang kerja serabutan. Aku diam, menunggu. Dia dipecat dari mana-mana, karena kabar fitnahnya ke lo nyebar ke semua perusahaan. Gak ada yang mau terima dia. Terus, Reynaldi mengambil nafas. Dia sekarang jadi supir taksi online, kadang ojek, hidupnya susah. Ibunya, Bu Tari, masih jualan nasi uduk, tapi katanya dagangannya sepi, karena orang tahu dia ibu dari Rasya. Aku masih diam, Ali sedang tidur di gendonganku. Lo gak ngerasa kasihan? Aku menatap Renaldi. Re, dia selingkuh, dia KDRT. Dia hampir bikin aku keguguran. Dia hancurin pernikahan kita, dan lo tanya apa aku kasihan. Renaldi menunduk. Maaf, gue cuma gak enak aja. Lo gak perlu merasa gak enak. Dia laki-laki dewasa, Re. Dia harus tanggung jawab atas pilihannya sendiri. Tapi Bu Tari gak salah, dia kan ibu yang baik. Aku menghela nafas. Aku tahu, dan aku masih hormat sama Bu Tari kok. Tapi urusan Rasya, biar dia urus sendiri. Renaldi mengangguk. Lo benar. Alice tiba-tiba bergerak gelisah. Mungkin karena nadaku yang naik. Aku menenangkan, membelai kepalanya yang mungil. Re, lihat dia. Aku menunjuk Alice. Dia alasan aku bertahan. Dia alasan aku kuat. Demi dia, aku gak akan mundur ke belakang. Aku hanya akan maju ke depan. Renaldi tersenyum. Lo hebat, Mar. Lo jauh lebih kuat dari yang gue kira. Aku tersenyum tipis. Bukan karena hebat, tapi karena aku tidak punya pilihan. Malam harinya setelah Alice tidur, aku duduk di balkon kamar. Memandang langit malam yang bertabur bintang. Pikiranku melayang pada Rasya, pada hidupnya yang sekarang, pada semua yang terjadi. Aku tidak membencinya, tapi aku juga belum bisa memaafkan. Mungkin suatu hari nanti, mungkin setelah lukanya sembuh. Tapi untuk sekarang, fokusku hanya satu, Alice. Anak perempuanku, masa depanku, alasan aku bangun setiap pagi. Hidup tanpa suami, tinggal di rumah orang tua, ternyata tidak sesulit yang aku bayangkan. Mungkin karena aku punya keluarga yang luar biasa, mungkin karena aku punya Alice. Dan mungkin ini jalan terbaik. 2 tahun setelah kelahiran Alice, hidupku berubah drastis. Bukan karena aku sudah move on sepenuhnya.
karena jujur luka itu masih ada. Tapi aku belajar untuk hidup berdampingan dengan lukanya. Alice mengajarkanku bahwa hidup harus terus berjalan, meski kadang terasa berat. Alice sekarang sudah 2 tahun. Rambutnya ikal seperti Rasya, tapi matanya bulat seperti aku. Dia aktif, cerewet, dan punya senyum yang bisa mencairkan hati siapapun. Setiap pagi, dia bangun lebih pagi dariku, merangkak ke tempat tidurku, dan menepuk-nepuk pipiku. Mama bangun, Alice lapar. Aku akan membuka mata, melihat wajah mungilnya yang lucu dan semua lelah semalam hilang seketika. Hidup di rumah orang tua ternyata tidak seburuk yang aku kira dulu. Mama dan papa sangat membantu. Eyang Putri dan kakek juga sering bermain dengan Alice. Rumah besar di Menteng yang dulu terasa sepi kini ramai oleh tawa Alice. Tapi ada satu hal yang menggangguku. Aku merasa jadi beban, kataku suatu malam pada Mama. Mama menatapku heran. Beban? Kamu pikir kamu beban? Mah, umurku 28 tahun, masih tinggal di rumah orang tua, gak kerja, hanya mengandalkan uang dari papa. Mama meletakkan buku yang sudah dibacanya. Mar, kamu baru saja melahirkan dan bercerai dalam waktu berdekatan. Kamu butuh waktu untuk pulih. Itu 2 tahun lalu, Ma. Sekarang aku sudah pulih. Aku ingin melakukan sesuatu, bukan cuma jadi ibu rumah tangga di rumah orang tua. Mama diam sebentar, lalu tersenyum. Kamu ingat 2 tahun lalu Mama bilang tentang sekolah? Aku mengangguk. Iya, Ma, tapi aku belum juga melakukan apa-apa. Karena kamu fokus merawat Alice, itu bukan hal yang salah. Mama meraih tanganku. Tapi, kalau sekarang kamu sudah merasa siap, Mama punya usul. Usul apa, Ma? Mama berdiri, mengambil sesuatu dari lacinya, sebuah brosur. Ini. Aku membaca brosur itu. Mataku membelalak. Beasiswa S3 Arsitektur, University of Melbourne. Apa, Ma? Ini S3 di luar negeri? Iya, Mama tahu. Ma, aku kan punya anak, Alice masih kecil. Masa aku bawa dia ke luar negeri? Kenapa tidak? Aku terpaku. Serius, Ma? Mama duduk di sampingku. Mar, Mama sudah bilang dengan Papa, dengan kakek dan eyang. Kami semua setuju, kamu punya potensi besar. Kamu lulusan S2 arsitektur terbaik di universitasmu. Kamu bisa dapat beasiswa ini. Aku belum tentu diterima, Ma. Kamu tidak akan tahu kalau tidak mencoba. Mar, Mama ingin kamu punya hidup sendiri. Bukan cuma jadi anaknya siapa atau mantan istrinya siapa, tapi jadi dirimu sendiri. Arsitek Marisa yang hebat, itu impianmu sejak kecil kan? Mama menatapku lekat. Aku terdiam, impianku. Ya, dulu aku bercita-cita jadi arsitek terkenal, membangun gedung-gedung pencakar langit. Tapi kemudian aku menikah, hamil, bercerai, dan impian itu terkubur bersama luka. Tapi Alice bisa ikut. Atau kalau kamu mau, Alice tinggal dengan kami. Kamu pulang setiap libur. Zaman sekarang komunikasi gampang, video call setiap hari. Aku menghela nafas, ini terlalu berat. Pikirkan, Nak, tidak perlu putuskan sekarang. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku memandangi Alice yang tidur di sampingku. Wajahnya tenang, sesekali tersenyum dalam tidur. Tangannya mungil memegang jempol, kebiasaannya sejak bayi. Alice, Mama harus bagaimana? Bisikku. Dia tidak menjawab, hanya bergerak sedikit lalu tidur lagi. Keesokan harinya aku bicara dengan Papa. Pak, tentang tawaran Mama. Papa menghela nafas. Mar, Papa dukung apapun keputusanmu, tapi Papa ingin kamu tahu sesuatu. Apa, Pak? Papa mengambil nafas panjang. Dulu, sebelum kamu lahir, Mama juga punya impian. Dia ingin jadi dokter, tapi dia memilih berhenti kuliah saat hamil kamu. Dia mengorbankan impiannya demi keluarga. Aku terkejut. Mama, aku tidak tahu. Karena Mama tidak pernah bilang. Dia tidak mau kamu merasa bersalah. Papa menatapku. Papa tidak ingin hal yang sama terjadi padamu. Kamu masih muda, masih banyak waktu. Jangan korbankan impianmu demi apapun, termasuk demi Alice. Karena kalau kamu bahagia dan sukses, Alice juga pasti akan bangga. Aku menangis. Papa memelukku. Coba dulu. Kalau gagal, tidak apa-apa. Tapi kalau sukses, itu akan mengubah hidupmu, Nak. 2 minggu kemudian, aku mengirimkan aplikasi beasiswaku. Aku tidak bilang pada siapapun kecuali Mama dan Papa. Aku tidak ingin berharap terlalu tinggi. Lagi pula saingannya pasti berat. S3 arsitektur di Melbourne adalah impian banyak orang. Selama menunggu aku sibuk dengan Alice, mengajarinya berjalan, berbicara, dan mengenal dunia. Dia anak yang cerdas, cepat menyerap apapun yang kuajarkan. Ma, itu apa? Tanyanya suatu hari sambil menunjuk langit. Itu pesawat, sayang. Mau naik pesawat? Suatu hari nanti ya, insya Allah.
Alice bertepuk tangan. Alice mau naik pesawat sama mama. Aku tersenyum, tapi dalam hati bertanya-tanya. Mungkin impian itu akan terwujud lebih cepat dari yang kukira. 3 bulan kemudian, sebuah amplop tebal tiba di rumah. Aku melihat logo University of Melbourne di pojok kiri atas. Jantungku berdegup kencang. Mama, Papa, teriakku. Mama dan Papa berlari masuk, juga kakek dan eyang yang kebetulan sedang berkunjung. Ada apa, Nak? Kenapa? Tanya Mama panik. Ini surat dari Melbourne. Semua orang diam. Aku membuka amplop dengan tangan gemetar. Kubaca surat itu sekali, 2 kali, 3 kali. Terima. Aku tidak bisa melanjutkan. Terima apa? Desak Papa. Air mataku jatuh. Diterima, aku diterima dengan beasiswa penuh. Mama menjerit bahagia. Papa mengangkatku dan memutar-mutarku seperti dulu waktu aku kecil. Kakek tertawa keras. Eyang Putri menangis haru. Selamat, Nak. Selamat. Alice yang tidak mengerti apa yang terjadi ikut-ikutan bertepuk tangan. Mama senang. Alice ikut senang. Aku menggendongnya, mencium pipinya berkali-kali. Alice, Mama mau kasih tahu sesuatu. Apa, Ma? Mama akan sekolah di negeri seberang, di tempat yang jauh. Kamu mau ikut Mama? Alice mengerjap. Jauh di mana? Pakai pesawat? Iya sayang, naik pesawat. Alice mau naik pesawat. Dia bertepuk tangan lagi. Aku menatap Mama dan Papa, mereka tersenyum. Kami akan jaga Alice kalau kamu kuliah. Kamu tidak perlu khawatir. Tapi aku ingin dia ikut, Ma, setidaknya untuk tahun pertama. Aku ingin menyusui dan merawatnya langsung. Mama dan Papa bertukar pandang, lalu Papa mengangguk. Baik, Papa akan urus semuanya. Visa sekolah, tempat tinggal, kamu fokus persiapan saja. Aku menangis lagi. Bahagia, sangat bahagia. Berita keberangkatanku ke Melbourne menyebar cepat di keluarga. Rinaldi datang dengan kado besar untuk Alice dan untukku. Lo hebat, Mar. Gue bangga jadi sepupu lo. Makasih, Re. Jaga kesehatan ya. Lo juga, jangan lupa VC setiap minggu. Gue kangen lihat muka cemberut Alice. Alice yang mendengar namanya disebut langsung menoleh. Om Ray, Alice mau ikut Om Ray. Rinaldi tertawa, menggendongnya. Alice mau ikut Om gak punya susu sayang. Alice sudah gede, gak minum susu lagi. Semua orang tertawa. Di tengah persiapan, ada satu orang datang tanpa diundang. Rasha. Aku tahu kabar tentangnya dari Rinaldi. Hidupnya memang susah, kerja serabutan, kadang ojek, kadang jadi sopir taksi online. Ibunya, Butari, masih setia berjualan nasi uduk meski dagangannya sepi. Tapi aku tidak menyangka dia akan datang ke rumah. Mar, katanya dari balik pagar, wajahnya lebih tua dari usianya. Rambutnya mulai memutih di pelipis, badannya kurus. Aku keluar. Ada perlu apa? Dia menunduk. Aku dengar kamu mau berangkat ke luar negeri, S3 katanya. Iya. Selamat ya. Suaranya bergetar. Aku bangga sama kamu. Aku diam, tidak tahu harus berkata apa. Mar, aku cuma meminta satu hal. Dia mengangkat kepala, matanya basah. Boleh aku lihat Alice sekali saja? Untuk terakhir kali sebelum kamu berangkat. Aku ragu. Tapi ada sesuatu di matanya, sesuatu yang membuatku tidak tega. Tunggu di sini. Aku masuk ke rumah, menggendong Alice yang sedang bermain dengan bonekanya. Alice, ada seseorang yang mau bertemu kamu. Siapa, Ma? Teman Mama. Aku membawanya ke pagar. Rasha melihat Alice dengan mata berkaca-kaca. Hai Alice. Sapanya pelan. Alice menatapnya heran. Om siapa? Aku dan Rasha bertukar pandang. Rasha tersenyum getir. Om teman Mama. Oh. Alice mengangguk lalu kembali asik dengan bonekanya. Rasha menatapku. Terima kasih, Mar. Terima kasih sudah jadi ibu yang baik untuknya. Aku mengangguk. Aku akan selalu jadi ibu yang baik untuk Alice. Dia mengangguk lalu berbalik berjalan pergi. Alice bertanya, Mama, kenapa Om itu nangis? Aku memeluknya erat. Omnya sedih, sayang. Kenapa sedih? Karena dia kehilangan sesuatu yang berharga. Oh, Alice juga sedih kalau kehilangan boneka. Aku tersenyum getir. Iya sayang, seperti itu. 2 minggu kemudian aku dan Alice berangkat ke Melbourne. Seluruh keluarga mengantar ke bandara. Mama menangis, Papa tegar tapi matanya basah. Kakek dan eyang melambai-lambai dari kejauhan. Jaga diri baik-baik, nah, teriak Mama.
Iya mah, pasti. Renaldi mengacungkan jempol. Sukses ya, Profesor Marisa. Aku tertawa. Masih lama, Rey. Alice melambai-lambai dari dalam gendonganku. Da Eyang, da kakek, da Om Rey. Kami masuk ke dalam pesawat. Saat pesawat lepas landas, aku memandang keluar jendela. Jakarta semakin kecil di bawah sana. Mah, kita di atas awan, seru Alice takjub. Iya sayang, kita di atas awan. Alice menempelkan wajahnya ke kaca. Cantik. Aku tersenyum, memandangnya dengan penuh cinta. Disinilah aku memulai hidup baru. Bukan sebagai istri Rasya, bukan sebagai anak pemilik perusahaan, tapi sebagai Marisa, arsitek ibu dari Alice. Dan masa depan terbentang luas di depan kami. 2 tahun di Melbourne terasa seperti mimpi. Aku tidak menyangka bisa bertahan sejauh ini. Menjadi mahasiswa S3 sambil mengurus balita sendirian di negeri orang bukanlah hal mudah. Ada hari-hari di mana aku menangis karena lelah, karena rindu keluarga, karena Alice rewel dan aku harus begadang mengerjakan disertasi. Tapi aku bertahan, untuk Alice, untuk diriku sendiri. Alice sekarang sudah 4 tahun. Dia tumbuh menjadi anak cerdas dan periang, bilingual, bisa bahasa Indonesia dan Inggris dengan fasih. Di daycare, tempat dia belajar, semua guru menyayanginya. Di rumah, dia selalu setia menemani saat aku mengerjakan tugas. Kadang dengan krayonnya menggambar di sampingku. Mama, Alice mau pulang ke Indonesia, katanya suatu hari. Aku mengelus rambut ikalnya. Kangen sama Eyang dan kakek? Iya, kangen Om Rey juga. Aku tersenyum. Sebentar lagi kita pulang sayang. Mama tinggal sidang disertasi. Sidang apa mah? Ujian. Kayak ujiannya Alice di sekolah, tapi lebih susah. Alice mengangguk serius. Alice doain mama biar bisa. Dan doanya terkabul. Sidang disertasiku berjalan lancar. Aku lulus dengan predikat cum laude. Gelar doktor arsitektur. Resmi melekati namaku. 2 minggu kemudian kami kembali ke Indonesia. Bandara Soekarno-Hatta ramai seperti biasa. Tapi di pintu kedatangan ada keramaian tersendiri. Seluruh keluarga datang menjemputku. Mama, papa, kakek, Eyang, Renaldi, bahkan om dan tante. Alice, teriak mama begitu melihat kami. Alice berlari ke arahnya. Eyang, mereka berpelukan. Papa menggendong Alice, mencium pipinya berkali-kali. Kakek dan Eyang bergantian memeluknya. Renaldi mengacak-acak rambut Alice. Lo kurusan, Mar, kata Renaldi padaku. Lo gendutan, Rey. Kami tertawa. Pelukan hangat dari keluarga terasa menyembuhkan semua lelah selama 2 tahun. Di perjalanan pulang, Papa memberiku kabar. Kakek mau ngomong sama kamu besok soal pekerjaan. Aku mengangkat Alice. Pekerjaan? Pak, aku baru pulang. Mau istirahat dulu. Nanti ngomonginnya sama kakek. Yang pasti ini tawaran bagus. Keesokan harinya aku dipanggil ke ruang kerja kakek di rumah. Marisa, duduk. Kakek tersenyum. Wajahnya sudah lebih tua tapi matanya masih tajam. Selamat atas gelar doktormu. Terima kasih, Kak. Kakek menghela nafas. Kakek sudah tua, hampir 80 tahun. Sudah waktunya kakek benar-benar pensiun dan menikmati sisa umur sama Eyang. Aku diam, menyimak. Papa dan om-ommu sudah sepakat. Mereka ingin kamu yang menggantikan posisi kakek. Aku terkejut. Apa? Maksud kakek? Kakek tersenyum. Kamu akan jadi direktur utama PT Graha Kencana Properti. Dunia serasa berhenti. Aku baru lulus S3. Aku belum berpengalaman memimpin perusahaan sebesar ini. Kamu punya gelar doktor arsitektur. Kamu punya visi. Kamu punya darah keluarga. Dan yang paling penting, kakek menatapku lekat. Kamu sudah melewati badai. Kamu jatuh. Tapi kamu bangkit. Itu yang membuatmu menjadi pemimpin sejati. Air mataku mengalir. Kakek percaya sama kamu, Marisa. Semua keluarga percaya. Sekarang, apa kamu percaya sama dirimu sendiri? Aku menghela nafas panjang. Pikiranku melayang pada perjalanan hidupku. Staf administrasi yang memulai dari nol, istri yang dihina, ibu tunggal yang berjuang di negeri orang. Insya Allah aku bisa, Kak. Kakek tersenyum bangga. Itu baru cucu kakek. 2 minggu kemudian aku resmi dilantik sebagai direktur utama. Acara pelantikan digelar di ballroom hotel yang sama, tempat di mana dulu hidupku hancur. Kali ini aku berdiri di atas panggung bukan sebagai korban tapi sebagai pemimpin. Ribuan karyawan bertepuk tangan. Papa, mama, kakek, Eyang, dan semua keluarga duduk di barisan depan. Renaldi duduk di samping mereka tersenyum bangga. Dan di pojok ruangan, diam-diam ada Rasya. Aku melihatnya, pakaiannya rapi, rambutnya dipotong pendek. Dia tersenyum tipis selalu mengangguk pelan seperti memberi restu.
Aku mengalihkan pandangan, fokus pada pidato. Selamat datang di era baru PT Geraha Kencana Properti, kataku ke mikrofon. Bersama-sama, kita akan membangun masa depan yang lebih baik. Tepuk tangan menggema. Alice yang duduk di pangkuan eyangnya bertepuk paling keras. Mama, Mama, teriaknya. Semua orang tertawa. Malam harinya, saat aku menidurkan Alice, dia bertanya, Mama hari ini jadi bos ya? Iya sayang, bos itu orang penting. Cukup penting. Alice diam sebentar lalu berkata, tadi Alice lihat om itu yang dulu pernah ketemu. Aku tertegun. Om? Iya yang nangis waktu lihat Alice. Dia ada di pojok. Aku diam. Tidak tahu harus berkata apa. Mama, kenapa om itu suka lihat Alice dari jauh? Aku memeluknya. Karena dia sayang Alice mungkin. Tapi kenapa gak main sama Alice? Itu cerita panjang nak. Nanti kalau Alice sudah besar, Mama bisa ceritakan. Alice mengangguk. Oke, Alice tidur dulu ya, Ma. Besok Alice mau main sama Om Ray. Aku tersenyum mengecup keningnya. Selamat tidur, sayang. Selamat tidur, Mama. Di luar kamar, aku berdiri di balkon, memandang langit malam Jakarta yang terang benderang. Ponselku bergetar, pesan dari nomor tidak dikenal. Mar, selamat atas jabatan barumu. Aku bangga sama kamu. Aku tahu aku tidak pantas bilang ini, tapi terima kasih sudah menjaga Alice dengan baik. Doaku selalu untuk kalian. Aku membaca pesan itu berulang-ulang lalu menghapusnya. Bukan karena benci, tapi karena aku harus terus maju. Masa depan menungguku, masa depan menunggu Alice. Dan hidup terus berjalan. Tamat.